Su Emyuyan. Aku ternyata terlahir kembali 5 tahun lalu. Saat baru masuk grup Jiacheng. Dia masih berapa lama lagi mati? Suya, kamu dorong Menghan buat apa? Tong Song, tak disangka kita bertemu lagi secepat ini. Kamu lihat aku buat apa? Cepat bantu Menghan berdiri, minta maaf. Tong Song, aku tidak apa-apa. Jangan salahkan Emyuyan. Menghan, kamu tak perlu bantu dia bicara. Aku suruh dia minta maaf, dia tak akan dan tak berani tolak. Su Emyuyan, jangan pura-pura, cepat lakukan. Siapa yang tak tahu, kamu cuma anjing peliharaan di samping yang Master Tong. Yang Master Tong suruh kemana, kamu harus ke sana. Sayangnya, yang Master Tong adalah satu-satunya penerus grup Jiacheng kita. Mana mungkin tertarik padamu? Menurutku pilihan yang Master Tong tidak salah. Kalau aku juga akan pilih Menghan yang lembut dan anggun. Lagi pula dia lulusan terbaik dari King Bei. Tong Song, dulu kamu bilang padaku, ada tekanan karena status kita beda jauh. Aku udah tahu sama-sama semuanya kakak, bahwa kamu anak pembantu rumahku. Tapi malah kamu pakai identitasku, pamer di perusahaan. Membuat wanita lain senang. Hidupku sebelumnya benar-benar bodoh sekali. Su Emyuyan, jangan buat aku ulangi. Cepat minta maaf. Hidup sebelumnya, kamu mengandalkan jadi teman baikku, tapi menusukku dari belakang. Dan kamu mengandalkan aku suka padamu, bertindak semaumu. Disuruh-suruh. Sayangnya, di kehidupan ini, kalian tak seberuntung itu. Baiklah, aku minta maaf. Maafkan aku. Lihat kan, aku bilang, mana mungkin dia berani tidak dengar kata yang Master Tong. Anjing peliharaan memang anjing peliharaan. Cuma bisa menjilat, tak ada gunanya. Lihatlah sikapnya yang tak tahu malu, aku saja malu melihatnya. Su Emyuyan, kamu ngapain? Semuanya karena aku sendiri tidak berdiri dengan stabil. Betul. Dia sendiri yang tidak berdiri dengan stabil. Apa hubungannya dengan aku? Su Emyuyan, kamu tidak mau melepaskan tanganmu. Menghan bisa jatuh, kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu jahat sekali. Bicara harus ada buktinya. Kalau tidak, mari kita periksa rekaman CCTV di sini. Sekalian biarkan semua orang melihat. Zhuang Menghan sebenarnya. Karena apa jatuhnya? Baiklah, periksa CCTV. Sudahlah, Tong Song, aku tidak apa-apa. Jangan karena urusanku sendiri mempengaruhi semua orang. Kok sepatuku rusak? Karena kamu tidak mau periksa CCTV. Berarti kamu sendiri tidak berdiri dengan stabil dan merusak sepatuku. Sekarang, giliranmu untuk minta maaf padaku. Su Emyuyan, jangan makin keterlaluan. Tidak minta maaf juga bisa. Karena Tong Xiao berpengalaman, pasti tahu harga sepatuku berapa. Kalau begitu, kamu saja yang ganti untuknya, urusan ini selesai. Tong Song, Sepatu Su Emyuyan ini, semua merek mewah terbatas. Aku sama sekali tidak sanggup menggantinya. Tong Xiao, kenapa kamu diam saja? Jangan-jangan kamu tidak sanggup menggantinya. semuanya salahku. Tidak ada hubungannya dengan Tong Song. Aku sekarang akan beli online untukmu. Sebenarnya, kamu cuma perlu memberitahu semua orang. Kamu sendiri yang tidak koordinasi dan tidak berdiri dengan stabil. Aku masih akan pertimbangkan untuk tidak mempermasalahkannya. Cuma sepasang sepatu, bagaimana mungkin aku? Bagaimana mungkin semahal ini? Emyuyan, maafkan aku. Aku sendiri yang tidak koordinasi. Aku sendiri yang tidak berdiri dengan stabil. Cepat sekali berubah dan minta maaf. Ternyata Dewi hatimu juga tidak begitu mulia. Menghan, jangan dipikirkan, sebentar lagi istirahat siang. Aku ajak kamu makan enak, aku pesankan banyak hidangan mewah untuk menguatkan badan. Emyuyan, aku sudah minta maaf padamu, jangan terlalu dipermasalahkan. Aku dan Tong Song mau makan nih. Kamu juga cepat pesan makanan antar ya. HMPH, kalian tidak pantas lagi makan makanan di rumahku. Pembantu rumah Tuan Tong ternyata kembali mengantarkan makan untuknya. Meskipun pendiri grup Jiacheng sudah meninggal lebih awal. Dan sekarang mengelola kantor pusat di luar negeri. Tapi Tuan Tong adalah satu-satunya pewaris grup Jiacheng kita.
Tentu saja tidak ada orang yang berani mengabaikannya. Aku dengar, dulu Tuan Tong sendiri yang memberitahu Nyonya. Dia ingin berlatih beberapa tahun di cabang dalam negeri, kalau tidak, sekarang. Tuan Tong sudah jadi ketua dewan direksi baru Jiacheng kita. Nona besar, ini untuk persiapan Tong Tong. Lalu makanan untukku di mana? Nona besar, Tong Tong bekerja sibuk di kantor. Tekanannya besar, jadi aku harus memberinya nutrisi tambahan. Jadi aku tidak sempat memasak untukmu. Lebih baik kamu pesan makanan antar sendiri saja. Kamu adalah pembantu keluargaku, tugasmu adalah mencuci baju dan memasak untukku. Sekarang kamu malah menyuruhku pesan makanan antar? Kan memang dulu kamu juga selalu pesan makanan antar sendiri. Kakak Zhang, kamu sendiri yang bilang itu dulu. Mulai hari ini, minta kamu antar makanan ke saya tepat waktu setiap tengah hari. Nona besar, ini hidangan yang dipesan sendiri oleh Tong Tong. Kamu orang yang berpendidikan baik, bagaimana bisa kamu merebut makanan orang lain? Kamu menggunakan rumahku, dapurku, panci saya untuk memasak. Makanannya harus untuk saya makan. Kalau kamu suka sekali memasak untuk anakmu sendiri, mulai sekarang gunakan uangmu sendiri. Su Emyuan malah makan makanan Tuan Tong. Kalian tidak tahu kan, ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah Tuan Tong. Kemungkinan dia sengaja menunjukkan kepada kita bahwa dia dan Tuan Tong sudah sedekat bisa makan dari satu mangkuk saja. HMPH? Bagaimana bisa ada wanita tidak tahu malu seperti dia di dunia ini? Tong Song, Emyuan, bagaimana dia bisa makan hidanganmu? Hari ini aku pesan banyak sekali makanan enak untukmu. Semua adalah makanan kesukaanmu, nanti makan banyak-banyak ya. Tong Song, bagaimana kalau kita ajak Emyuan makan bareng? Dia kan teman baikku, dan lagi. Meskipun dia membuliku, itu karena dia terlalu suka kamu. Apa dia itu? Pantas juga makan bareng kita? Ayo pergi. Tong Song, Emyuan, bagaimana dia bisa makan hidanganmu? Sue Myuan, apa yang kamu mau lakukan lagi? Tidak bisakah kamu lihat? Aku sedang makan. Tuan Xiao sudah datang, dia masih berani duduk di sana. Sungguh tidak tahu malu, benar, jelas-jelas hanya anak pembantu tapi berani melawan majikan, menurutku. Seharusnya orang yang tidak tahu malu dan tidak sopan seperti ini dipecat dari Jiacheng. Tuan Xiao, mereka bilang mau memecatku. Tapi apa kau berhak? Kau pantas? Sue Myuan, kau gila ya. Harus bikin masalah sampai begini, baru senang ya. Aku makan masakan rumahku, tentu saja senang. Sedangkan untuk Tuan Xiao, jangan berdiri di sini. Jadi penjaga pintu untukku, cepat pesan makanan online, kalau tidak. Dewi pujaanmu yang putih bersinar bakal kelaparan, itu tidak baik. Tong Song, ini sebenarnya bagaimana? Sekarang semua orang di grup mengira akulah pewaris Jiacheng. Kalau hari ini aku pergi begitu saja, pasti ada orang yang meragukan identitasku. Makanan ini kotor, kita makan di sana, aku ingat kau paling suka. Masakan siang Mingju, aku pesankan untukmu. Ayo pergi. Tong Song, karena kau tidak mau menerima kebaikan, jangan salahkan aku. Halo, Paman Jiang, ini Emyuan. Baik-baik saja, aku hanya baru-baru ini ingin makan masakan siang Mingju. Oke, baik. Siang Mingju, itu adalah restoran bintang 5 yang bisa dihitung jari di kota kita. Pemiliknya bersahabat dekat dengan istri ketua direktur kita. Mana mungkin melayani anak seorang pembantu? Aku sarankan kau jangan berpura-pura, cepat pergi ke Tuan Xiao untuk minta maaf, kalau tidak, ibumu nanti tidak akan punya kualifikasi untuk menyajikan teh dan air kepada Tuan Xiao. Sekarang perutku sangat lapar, tidak ada waktu dan tenaga untuk berdebat dengan kalian. Ternyata orang dari Siang Mingju yang mengantarkan sendiri. Cepat letakkan makanan di depan Nona Su. Bos khusus memerintahkan saya untuk merawat Nona Su dengan baik. Jika Anda merasa kurang, atau ada makanan lain yang diinginkan, bisa diatur, koki khusus Anda akan menyiapkannya. Ini sudah cukup, kalian bisa pergi dulu. Silakan menikmati, Nona Su. Kami juga memesan makanan dari Siang Mingju. Kapan bisa diantar? Maaf, bos memerintahkan, hari ini siang Minggu. Hanya melayani Nona Su.
Sue Miuyan, kau sengaja melawanku ya? Aku hanya ingin makan dengan tenang, apa sengaja atau tidak. Tong Xiao, keterampilanmu sendiri tidak sebanding dengan orang lain. Jangan paksakan hal yang di luar kemampuanmu. Apakah kamu tidak lelah? Aku saja melihatnya sudah merasa lelah. Sue Miuyan, kamu tidak perlu bersusah payah untuk menarik perhatianku. Semakin kamu berperilaku seperti itu, semakin aku merasa kamu menjijikkan. Sungguh aneh sekali, kenapa aku belum mulai makan pun? Sudah merasa sedikit mual? Yuan, Tong Song biasanya di perusahaan. Sifatnya rendah hati dan tidak suka menunjukkan identitasnya. Tapi kamu juga tidak boleh semena-mena. Hanya karena kamu adalah pribadi keluarga Tong Song. Lalu berbuat sesuka hati. Maksudmu, orang dari Siang Mingju? Hanya karena memberi muka kepada Tong Song? Mengatakan makan untukku? Kalau bukan begitu, lalu apa? Tong Song, kapan kamu punya pengaruh sebesar itu? Kenapa aku tidak tahu? Bagaimana kalau aku bantu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cukup. Makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Sue Miuyan, aku peringatkan kamu, menentangku tidak ada untungnya sama sekali untukmu. Ayo pergi. Merusak hubungan secara terbuka. Tidak. Aku akan perlahan, lapisan demi lapisan, mengupas kulit mukamu. Injak-injak di lantai. Wujang, apa yang sedang kamu lakukan? Nona, ini kan sudah ganti musim. Aku juga tidak punya pakaian untuk dipakai. Pakaian nyonya ini ditaruh di sini. Juga hanya sia-sia. Tapi aku tidak akan meninggalkan nyonya. Kapan pakaian ibuku? Tapi kalau kamu mau memakainya, bukan tidak boleh juga. Dilihat dari tahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras sekali di rumahku. Pakaian-pakaian ini akan aku berikan diskon 20% dari harga asli untukmu. Bagaimana? Diskon 20%? Ini semua cuma pakaian bekas saja. Bujang, walaupun sudah tua, itu tetap barang edisi terbatas mewah. Pakaian-pakaian ini ibuku hanya memakainya satu kali saja. Diskon 20% sudah potongan harga yang sangat besar loh, tenang saja. Tidak mahal kok, setelah dihitung harganya hanya sekitar 1 jutaan saja. Nona, tidak usah. Aku akan segera melepasnya. Aku akan rapikan dan taruh kembali ke tempat nyonya. Tidak usah, pakaian ini sudah kotor, buang saja. Bisakah kamu tidak menggangguku lagi? Apakah kamu sangat membenciku? Betul, aku sama sekali nggak tertarik sama kamu. Aku juga nggak ada waktu. Nemanin playboy kayak kamu, buang-buang waktu di sini. Jujur aja, aku udah punya orang yang aku suka. Namanya Tong Song. Nona Su, hari ini kau mau kasih muka banget? Kedepannya, asal kamu yang cari aku pasti bakal kasih muka. Gak demam? Kok ngomong gak karuan? Demam sih enggak. Lapar? Iya beneran lapar. Ayo, aku ajakin kamu makan enak. Naik mobil. Ini yang kamu siapin buat makan enak? Selamat ulang tahun. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia ngajak aku keluar juga buat rayain ulang tahunku. Tapi aku malah ngomongin dia seenak jidat. Nona Su,
Entah kamu sendiri yang sodokin lehermu ke sini. Atau kamu sendiri yang pakai, gini angkatnya Cape Tau. Kayaknya kali ini beneran mau makan enak nih. Siapa cowok yang ngomong tadi? Sue Miuyan? Kamu lagi sama siapa? Kosong, rumahmu di depan ya? Kok ikut campur urusan orang? Sue Miuyan, maksudmu apa? Maksudku, kamu kok ikut campur banget sih? Terus, kita mau makan apa? Kamu yang pilih tempat, aku yang bayar. Qin Xiaobai, ketemu lagi sama kamu. Asyik banget. Xiaobai. Kalian ngapain sih? Kami ngapain? Urusanmu apa sih? Tengah malam begini. Kamu teriak-teriak apa sih di sini? Sue Miuyan, kamu kan gak bisa dapetin aku. Nggak boleh juga cari model cowok buat merusak diri sendiri. Model cowok? Kalau dia model cowok, aku tiap hari sewa dia. Sewa aku? Nggak tahu Nona Su hari ini kasih nilai berapa buat servis aku? 99. Kurang 1. Soal urusanmu, aku nggak sembarangan ikut campur. Tapi kalau butuh, telepon aku aja kapan aja. Aku pergi dulu. Oke. Sue Miuyan, jangan kira aku nggak tahu. Semua yang kamu lakuin, sebenarnya cuma buat narik perhatianku. Bu. Bu, kamu nggak apa-apa kan, Bu? Sue Miuyan, apa kamu tidak melihat ibuku sedang tidak enak badan? Sekarang, Kamu sudah bilang kan, itu ibumu, bukan ibuku. Jadi, hidup matinya, apa hubungannya dengan aku? jangan terlalu berlebihan. Dia kan seorang pembantu, tapi malah berbaring di sofa rumahku. Cuma menurut padahal tidak sakit apa-apa. Aku bahkan tidak marah karena dia mengotori sofa rumahku. Itu sudah kebaikan hati terbesarku. Ibuku jadi begini, kan karena kamu yang bikin dia marah. Ibuku cuma pakai beberapa baju lama kamu, apa itu perlu sebesar itu? Kalau tidak suka, kamu keluar aja. Sekarang, segera, cepat. Bosku, memang dari awal kamu dan ibumu cuma datang ke rumahku untuk makan gratis aja. Dulu aku merasa kamu dan ibumu menyedihkan. Karena itu aku mau terima kalian tinggal di sini. Sekarang aku semakin merasa memelihara kamu lebih buruk daripada memelihara anjing.
Nak, sebenarnya apa masalah antara Suemian ini denganmu? Ada apa sih? Pasti dia kenal orang yang tidak jelas di luar sana. Aku baru aja lihat dia mesra-mesraan dengan seorang model cowok. Yuk. Menurutku matanya itu buta. Anakku sehebat ini. Dia tidak mau, malah cari model cowok di luar. Nak, kamu pasti harus bisa menipunya dan dapatkan hatinya kembali. Bu, aku kan lulusan Tsinghua Peking, lulusan pintar, baru lulus kuliah. Sudah langsung diterima di Jiacheng Group kok. Suemian itu orang apa? Cuma orang yang hidup cuma makan dan tidak mau kerja. Cuma sampah doang. Orang sepertiku, hanya orang seperti Meng Han. Putri terpandang yang pintar dan manis, yang cocok dengan aku. Iya betul kata kamu, Suemian itu. Memang jahat, tapi kalau kita keluar dari keluarga Su ini, kita tidak akan bisa bertahan hidup di kota sebesar Hucheng ini. Bu, jangan khawatir, semakin dia main macam ini. Main-main tarik ulur dengan aku, semakin aku acuhkan dia. Besok dia akan dapat pelajarannya. Tongsong, kamu benar-benar pamer kekuatannya. Tapi kamu lupa, pemilik mobil ini adalah aku. Tuan Tong datang menjemput Meng Han pergi kerja lagi ya? Kamu sangat cantik hari ini. Kamu suka mobil ini kan? Lihat itu siapa itu. Orang itu kemarin sudah diberitahu, jangan terlalu sombong. Tapi hasilnya tidak dapat naik mobil Tuan Tong. Kukira dia jalan kaki ke sini deh. Anak pembantu, memang tidak pantas naik mobil Tuan Tong. Dulu kan Tuan Tong yang baik hati, tapi tidak bisa menahan. Orang yang tidak tahu berterima kasih kan. Tongsong, Ayo bangun, aku buru-buru mau kerja. Tongsong. Kamu pikir kalau mobil ini dipakai lama-lama, jadi milikmu? Suemian, aku cuma bawa mobil ke kantor. Nggak ajak kamu, perlu ngomong sembarangan gini? Aku ngomong sembarangan apa enggak? Kamu lebih tahu daripada aku. Yuan, aku tahu kamu marah. Karena Tongsong jemput aku. Tapi kamu bisa ngomong baik-baik, nggak perlu cari gara-gara. Lagi pula, meskipun nggak mikirin orang lain, kamu harusnya mikirin Tongsong. Dia cuma numpang mobil. Aku ngomong sama dia aja udah sopan. Gimana dengan kamu? Aku ngomong sama dia, kamu ikut campur ngapain? Cuma karena kamu. Barang bonus beli satu gratis satu? Suemian, pagi-pagi gini perlu? Gimana? Ngomongin dia kamu sakit hati? Tapi, kamu sendiri apaan sih, Tongsong? Jangan lupa, kamu juga cuma orang yang tebal muka, merebut sarang burung, bawa-bawa barangku buat pamer, brengsek. Ngomong besar apa sih? Mobil semahal itu kamu sanggup beli? Kamu belum pernah naik mobil yang Master Tong? Itu mobil mewah. Kamu dan ibumu kerja seumur hidup pun nggak bakal dapet. Nanti juga kalian tahu beneran atau enggak. Yang penting kunci mobil ada di tanganku, Suemian. Ribut-ribut juga percuma. Halo. Suemian, kunci mobil itu dapat dari mana? Siapa tadi itu? Yang aku kasih cuma kunci cadangan aja. Kamu nggak tahu kan? Oh iya, aku hampir lupa. Kamu cuma anak pembantu. Mana bisa bedain kunci cadangan sama kunci utama? Suemian, kamu mau gimana sih? Aku cuma suruh orang bawa mobilnya ke bengkel buat servis aja. Tapi, aku udah bilang sama bos bengkel 4S. Suruh dia servis dengan teliti dan baik. Kamu juga tahu kan, mobilku belakangan ini sering dipakai. Sama barang kotor, takut ketularan sial. Tongsong, jangan marah dong. Gimana kalau aku bantu jelasin ke orang lain? Kenapa dari sekarang mobilmu hilang? Udah.
Sue Mian, aku buru-buru mau rapat. Nggak ada waktu buat buang-buang waktu sama kamu. Mantap. Tongsong, tadi sebenarnya gimana sih? Sue Mian ambil kunci mobilku. Bilang mobilku udah lama nggak diservis, main ambil keputusan sendiri. Suruh orang dari bengkel 4S dateng. Intinya sih, semuanya buat minta maaf karena ngel sama aku waktu itu. Ayo pergi. Tadi Dewan Direksi turun sendiri memberitahu. Katanya proposal Tongsong kali ini sangat bagus. Semoga bisa bersama Tongsong. Terus berusaha lebih keras. Tong, malam ini kita rayakan yuk. Gimana kalau kita ke Huang Chao, santai sejenak. Huang Chao mahal, dan aku dengar tempatnya sulit dipesan, yang bisa main di Huang Chao hanya orang kaya dan terhormat di Shanghai. Lah, kalian bingung apa? Tong kan penerus masa depan Jia Cheng, asal Tong beraksi. Mana mungkin Huang Chao tidak kasih muka? Betul, koneksi dan sumber daya Tong di Shanghai itu. Nomor 1, siapa berani tidak kasih muka? Iya kan, Tong? Sue Mian, kamu. Tapi tenang, hari ini aku tidak akan ganggu kesenanganmu. Semoga kamu dan rekan kerja bersenang-senang. Sue Mian, Kamu ngapain? kemarin malam aku bilang, aku akan lebih perhatian padamu. Aku janji pasti lakukan, tapi hari ini kamu keterlaluan. Tapi aku tidak akan hitung. Aku kasih kesempatan untuk minta maaf padaku. Sakit ya obati, jangan gila di luar. Kamu juga tahu, jantungku tidak terlalu sehat. Kalau sampai terluka, sponsor ibumu hilang dong. Kamu bayar gaji ibuku, itu wajar. Ibuku rajin merawatmu bertahun-tahun. Tanpa ibumu, kamu sudah mati kelaparan. Sudah, kamu jangan berakting lagi. Aku juga tidak hitung acara malam ini. Kamu mau datang silakan, tapi ingat pesan ruang VIP. Oh iya, dan aku dengar Huang Chao ada paket termahal. Bagaimana kalau pesankan untukku? Kamu gila atau aku gila? Mau masuk Huang Chao atas namaku. Pesan tempat main, tapi aku yang bayar? Oh, aku tahu. Rupanya, Tong ini lagi bokek. Tidak ada uang untuk traktir ya? Sue Mian jangan tidak tahu terima kasih. Ini kesempatan yang kuberi untuk minta maaf padaku. Kalau begitu, simpan kebaikanmu untuk Dewi pujaanmu. Aku tidak perlu. Sudah kuduga, kamu pura-pura saja. Walaupun Tong, kamu narsis, bodoh, dan tidak tahu malu. Tapi untungnya aku berpendidikan, aku kembali karena aku sengaja bilang, meski bantuanmu nggak aku terima. Tetap aja aku mau berterima kasih sama kamu dan keluargamu. Ada apa dengan Tongsong? Gimana kalau kita ganti tempat aja? Sue Mian itu memang ngeselin. Udah pesan kamar VIP, masih aja nggak ngaku. Sue Mian, meski akhir-akhir ini kamu sering bikin aku kesal. Tapi karena kamu udah berusaha keras buat bikin aku senang, aku nggak bakal permasalahin. Semuanya, malam ini main sepuasnya di kamar VIP Dinasti, aku yang bayarin. Kamar VIP? Katanya itu yang paling bagus di Dinasti. Bayar kamarnya aja ratusan juta. Jangan lebay deh. Kamu nggak dengar Tongsong bilang malam ini dia yang bayarin? Iya, Tongsong kan tajir, ratusan juta emah kecil. Dia pasti nggak peduli. Bisa pesan kamar termahal di Dinasti. Tongsong pasti adalah putra mahkota grup Jia Cheng. Salah semua Suen Yuan si jalang itu. Hampir aja aku tertipu sama dia hari ini. Mereka semua teman kecilku. Mereka punya koneksi dan sumber daya di berbagai bidang di Shanghai. Kalau ada masalah, cari mereka aja. Dulu waktu main sama Tongsong,
Selalu aku yang bayar atau aku yang bayar? Coba bandingin sama Qin Xiaobai. Wah, nggak bisa dibandingin, bikin kesel. Su Emyuan, dulu kamu memang buta mata. Kenapa? Jantung gak enak? Wah, pertama kalinya aku main di tempat seru kayak gini. Ini berkat Tong Song. Tapi ngomong-ngomong, Su Emyuan sok banget, berani nolak dateng. Tong Song, Emyuan beneran nggak dateng? Gimana kalau aku telepon dia? Aku yang ajak kalian main, mana mungkin dia nggak bantu. Tunang aja, dia udah nunggu di kamar. Ayo, Anak pembantu ya memang bawaan melayani. Masa berani ngingin Tong Song dari Meng Han? Mimpi kali. Kayaknya dia sekarang udah nunggu di kamar sampai bosan. Su Emyuan. Kenapa? Jantung gak enak? Ah enggak, aku cuma. Perlu minum berapa butir? Kamu, kok punya obat jantungku? Dulu dengar dari ibumu, kamu punya masalah jantung. Jadi pulang ke Indonesia, aku sengaja beli dan bawa. Su Emyuan, kamu nggak tahu malu. Siapa itu? Ganteng banget. Dia adalah model laki-laki yang dicari Su Emyuan. Emyuan, aku tahu Tong Song tidak menyukaimu. Dia terus menolmu, tapi kamu tidak boleh seperti ini. Menghina dirimu sendiri. Aku tidak peduli dengan muka, aku memilih menghina diriku sendiri. Tolong kalian bicara. Lebih sopan, kalau tidak aku akan menuntut kalian karena menghina. Kau cuma anjing peliharaan keluarga Tuan Tong. Juga berani bicara seperti ini pada majikan. Ruang pribadi ini jelas kau yang pesan untuk. Tuan Tong belum datang. Bagaimana kau bisa sungguhan? Buka minuman dan panggil model laki-laki seperti ini? Kapan aku memesan ruang pribadi untuk Tong Song? Emyuan, aku tahu kau tidak menyukai aku sejak di kantor. Dan kau selalu tidak cocok dengan yang lain. Tapi hari ini kita datang untuk merayakan untuk Tong Song. Jangan bikin onar ya, oke? Orang baik semua jadi peranmu. Orang jahat semua jadi peranku. Wang Meng Han, kau memang pandai bermain kata-kata. Tapi hari ini kau sudah bicara seperti itu. Baiklah, aku akan memberimu muka. Aku jadi orang jahat ini. Sampai akhir. Bagaimana? Su Emyuan, kau berani menyakiti Meng Han. Aku akan membuatmu menyesal. Apa yang kamu lakukan, jangan campur tangan. Tong Song, kau tidak apa-apa kan? Bagaimana kau bisa seenaknya memukul orang? Kau juga mau coba? Kamu berdarah. Kau khawatirkan aku? Ayo, aku bawa kau ke perban. Apa ini? Setelah memukul orang mau pergi begitu saja? Tong Song yang menyerang duluan, dia dipukul. Itu memang pantas dia dapatkan. Dengar-dengar ya, sekarang budak pun sudah berani tidak hormat pada majikan begini. Su Emyuan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Semua orang di seluruh kantor tahu. Tuan Tong dan Meng Han saling mencintai. Hanya karena Tong Song untuk Meng Han. Tidak mau pedulimu, kau jadi menyakiti. Orang yang dicintai Meng Han, menyusahkan Meng Han, padahal Meng Han selama ini menganggapmu sebagai temannya. Dia bukan temanku. Su Emyuan, kau terlalu berlebihan. Aku akan menghukummu demi Meng Han. Meskipun kau ingin menjilat dan mengambil hati Zhuang Meng Han, lihat dulu siapa yang kamu hadapi. Pergi. Hei, berhenti. Su Emyuan, kita sudah sampai sini. Kamu tinggalin kita sendiri, nggak merasa keterlaluan banget? Kamu gila ya? Aku sama temanku lagi asik main di sini, kamu bawa orang-orang masuk bikin masalah. Udah deh, kok kamu malah mau nahan orang paksa? Bukannya kamu sengaja pesan kamar buat rayain kita? Kayaknya bukan otakmu yang bermasalah, tapi otakmu kebanyakan angin. Ngapain aku pesan kamar buatmu? Ngapain aku rayain kamu? Masa cuma karena ibumu jadi pembantu di rumahku? Hei, udah cukup. Jangan ngomong sembarangan. Kalau bukan karena kamu nggak tahu diri, bawa model cowok ini bikin malu, nggak bakal ada masalah kayak gini. Intinya, kamu yang nggak paham diri. Oke, hari ini aku nggak mau ribut. Asal kamu tinggal, aku nggak masalah main sama model cowokmu. Ayo pergi. Hei. Su Emyuan, kalau kamu berani pergi, aku beneran telepon polisi. Model cowokmu udah lukai aku mau lapor polisi. Dia pasti masuk penjara. Tapi, aku ini orangnya bisa diajak bicara. Asal kamu tinggal. Sekalian bayar tagihan ini, aku bisa tutup mata. Tong Song, kamu mau nipu aku ya? Aku ini, kalau orang hormatin aku satu jengkal. Aku balas satu depa. Kalau kamu nggak mau terima baik, aku terpaksa kasih yang buruk. Perlu aku kasih tahu nomor telepon polisi? Aku beneran telepon polisi loh. Pikir baik-baik. Sesukamu. Jangan menyesal.
Karena yang Master Tong lagi semangat. Kita nggak boleh bikin dia kecewa. Lagi pula, bayar tagihan kan bukan hal besar. Nggak mahal kok. Kita tinggal aja. Sue Miuyan, ujung-ujungnya. Kamu masih nggak bisa lepas dariku. Cari-cari alasan buat nempel terus sama aku. Tong Song, Malam ini makan dan main sepuasnya, aku yang bayar. Nona Su, boleh kasih alasan? Nggak worth it ribut sama orang kayak gini. Apalagi, biaya di sini mahal, luka di kepalanya aja. Nggak seharga segitu. Karena dia suka. Ancam orang, ya aku balas dendam. Kamu udah aku. Nona keluarga Sukami, sangat pintar. Aku mana berani menertawakan. Kamu ini sedang mengkhawatirkanku. Tentu saja, karena aku suka. Karena apa? K.A. Karena. astaga, sistem suaranya terlalu bagus. Pantaslah Shanghai. Tempat hiburan terbaik, ini semua berkat Tong Xiao. Tidak seperti orang-orang tertentu, pakai uang Tong Xiao. Buat pesan apa itu, model pria. Yang cuma bayar, bisa temani. Minum, nyanyi, belanja, itu pelacur. Aku kelihatan seperti itu? Qin Xiao Bai sekarang. Baru pulang ke luar negeri, orang-orang ini tentu belum tahu. Pria yang mereka anggap model itu. Sebenarnya menguasai semua koneksi dan sumber daya Shanghai. Ayo kita bersulang untuk Tong Song. Jangan bengong, kita main senang-senang. Bawa model priamu ke sini, kita minum satu. Temanku bukan model pria. Sudah ketahuan, masih tidak mengaku, berani sekali. Tidak berani mengaku, oh, ternyata kamu juga tahu malu, HMPH. Tuan model pria, jangan salahkan kami tidak mengingatkanmu. Sponsormu ini bukan orang kaya. Ibunya cuma pembantu di keluarga Tong Xiao, sudah. Semuanya kurang-kurangi bicara, MU yang cuma karena tidak dapat Tong Song, makanya bayar. Cari teman, dia juga cukup kasihan, tidak mudah. Su MU Yan, Tong Xiao panggil kamu minum. Itu menghormatimu, sama model priamu, cepat ke sini. Terima kasih Tong Xiao, kalau tanpa Tong Xiao, kamu bahkan duduk di sini. Kualifikasi pun tidak ada, masih panggil model pria, suruh ibumu pembantu itu. Temani kamu lebih cocok, hahaha. Sini-sini, temani kami minum, bilang kata-kata baik. Botol anggur belum dibuka ini, hadiah untukmu. Su Emyuyan, jangan tatap aku dengan tatapan seperti itu. Model pria ini kan datang buat suasana, aku tidak perlakukan buruk. Botol anggur ini, nilainya beberapa kali lipat tip biasa dia. Anggur itu edisi terbatas koleksi, cuma satu botol. Saja puluhan ribu, MU Yan dengan statusmu. Seharusnya belum pernah lihat anggur semewah ini. Tapi aku jamin, anggur ini asli. Bahkan kalau dijual, mungkin bisa ganti gaji ibumu beberapa bulan. Tong Xiao memang dermawan, tapi menurutku, tidak perlu kasih mereka anggur mahal, ratusan ribu. Cukup buat usir. Tong Song, kamu pernah dengar pepatah, kesenangan berlebihan bisa berujung kesedihan? Sue Miuyan, kamu gila ya? Tong Xiao yang berpengetahuan luas pasti tahu harga di sini. Kamu bawa orang-orang ini, pesan segitu banyak. Makan minum. Cukup buat beli nyawamu, kan? Maksudnya apa? Aku memang berjanji bayar tagihanmu. Tapi jumlahnya sebanding dengan lukamu. Sekarang, pengeluaranmu jelas. Melebihi biaya pengobatanmu. Kamu jebak aku. Betul. Aku jebak kamu. Mau apa? Sekarang, Tong Xiao punya dua pilihan. Aku laporkan kamu ke polisi karena pemerasan. Atau kamu serahkan kepalamu. Buat aku guyur lagi. Kalau aku senang, uang untuk bayar ini takkan kurang. Anak pembantu berani lancang pada Tong Xiao. Kamu cari mati, Tong Xiao. Jangan kasihan pada orang seperti dia. Usir dia! Tong Xiao, kamu benar-benar usir aku? Kalau aku pergi, akibatnya buatmu akan parah. Sue Miuyan, siapa kamu pikir kamu? Tong Xiao, akan peduli kamu pergi atau tinggal? Kamu dan Nikolonyu, berani melakukan Tong Xiao seperti ini? Kalau aku jadi kamu, cepat-cepat.
Minggir dan pergi. Nanti kalau Tong Xiao marah, kalian berdua takkan berakhir baik. Tong Song, kurasa Emian memang tak mau di sini lagi. Biarkan dia pulang dulu. Kalau begitu, aku yang tak diinginkan ini tak perlu tinggal. Luka Tong Xiao kelihatannya sudah baik. Bagaimana kalau biaya nutrisi? Kami tinggalkan di depan. Sisanya, aku tak urus lagi. Biaya nutrisi? Tong Xiao yang hebat butuh uang recehmu? Su Emyuan, Tong Xiao sudah bilang. Malam ini dia yang bayar. Buat apa kamu pura-pura baik di sini? Mau pergi ya cepat pergi. Pikir Tong Xiao akan menahanmu? Ayo pergi. Hei, Suemian. Jangan pergi. Tong Xiao, kalau ada urusan bicaralah, jangan sentuh-sentuh. Nanti, para tukang gosip dan anjing penjilat di perusahaan bakal bilang aku nempel-nempel kamu lagi. Suemian, kita kan sudah kenal bertahun-tahun. Tak perlu kejam seperti ini. Sudah kubilang, lukaku takkan kutuntut lagi, oke? Asal kamu bayar yang harus dibayar. Lagi pula uang segitu bukannya masalah buat kamu, kan? Aku cuma balas budi saja. Barusan Tong Xiao juga kan maksa aku buat tinggal? Oh, aku ngerti sekarang. Ternyata, sakit itu baru terasa saat diri sendiri yang mengalaminya. Su Emyuan, udah jangan bikin ribut. Aku tahu, kamu marah sama aku malam ini karena aku terus nemenin Meng Han ya? Begini aja. Malam ini aku nemenin kamu terus, asal kamu berhenti bikin ribut, oke? Wah, satu-satunya penerus grup Jia Cheng. Tong Xiao yang terkenal, mau nemenin aku sendirian? Sungguh suatu kehormatan. Tong Song, Su Emyuan, kamu kan cuma pengen dapetin aku, hah? Karena kamu sangat suka sama aku, kamu pasti gak mau aku malu. Dan gak mau menghancurkan aku, kan? Haha, dulu memang mataku buta, otakku rusak. Sampai suka ngekor sama kamu. Tapi sekarang, tolong buka lebar-lebar matamu yang bego itu, lihat baik-baik. Soal wajah, kamu kalah. Soal tubuh, kamu gak punya. Kaki panjang orang lain aja lebih panjang dari umurmu. Jujur aja, sekarang kamu telanjang pun, aku pegang-pegang. Tetap aja gak mungkin suka sama kamu. Tapi, mengingat aku pernah suka sama kamu, aku bisa kasih keringanan. Su Emyuan, kamu muter-muter panjang lebar. Ujung-ujungnya tetap bakal aku buat muter-muter. Intinya, kamu cuma anjing peliharaan di sampingku. Tapi, karena kamu suka minum, tolong Tong Xiao bersulang untukku dan temanku, masing-masing 1 gelas. Asal sikapmu cukup tulus, aku bisa pertimbangkan buat lepaskan kamu. Ya kan, Xiao Wei? Terserah kamu aja. Su Emyuan, kamu suruh aku bersulang buat kamu. Dan male model kamu? Ini kan bikin aku malu, hah? 3, 2. Waduh, oke. Aku setuju. Aku minum. Silakan. Emyuan, Tong Song biasanya ke kamu. Juga baik banget, antar jemput kerja. Sampai suruh Art anterin makan ke kantor. Kok kamu tega maksa dia gitu? Zuanghan, tolong jaga omonganmu. Kalau kamu ngomong gitu, aku bisa laporkan kamu buat fitnah. Tong Xiao kan bersulang dengan sukarela. Betul kan, Tong Xiao? Puas? Masih ada 1 gelas. Su Emyuan, kamu terlalu kejam ya. Semakin hari semakin berlebihan, kamu cuma anak dari pembantu di keluarga Tuan Tong. Seorang putri pembantu, kamu berani berbuat begini ke Tuan Tong. Saya sarankan kamu lebih baik ingat posisi kamu itu. Hanya seekor anjing di samping Tuan Tong. Sejujurnya, aku tidak terlalu ingin berkata terus terang. Aku tidak ingin karena orang yang tidak berharga itu kehilangan kesempatanku. Kehilangan kesempatanku untuk mengikuti program magang. Karena ibuku selalu bilang, kalau orang yang sudah berada di posisi tinggi tidak bisa mendengar suara orang di bawahnya. Tapi karena kamu semua sudah bicara sampai begini, sudah bicara sampai segini, aku juga bicara terus terang saja. Sebenarnya, Tong Song adalah pembantu di keluargaku. Apa kamu sudah puas, ya? Hong, Tuan Tong memang punya kapasitas minum yang hebat, tapi tadi Tuan Tong sendiri juga bilang, minuman harus diminum, dan kata-kata manis juga harus diucapkan. Bagus. Aku harap kamu semua yang kamu inginkan tercapai, dan perjalananmu mulus. Wah, tidak pernah sangka ya, Tong Song kita. Kalau bicara kata-kata sanjungan, ternyata begitu enak didengar.
Asalkan kamu senang saja. Sue Miuyan, kamu sengaja menjebak dan menyerangku kayak gini. Bukankah itu karena kamu tidak bisa dapatkan aku? Dulu aku masih ingat. Kamu itu anjing penurut yang mau menjilat, jadi aku masih melepaskanmu. Tapi aib kali ini, aku pasti akan balas 2 kali lipat. Tong Song, Sudah, kita sudah main cukup. Aku antar kamu pulang. Baik. Yuyan. Ada apa? Tiba-tiba aku ingat, belum mengucapkan selamat malam sama kamu. Selamat malam. Bagaimana kalau tidur di rumahku saja? Kebetulan orang tuaku juga ingin bertemu denganmu. Ah? Bu, kamu ini ngapain minum alkohol sebanyak itu sih? Nona, cepat kemari, lihat Tong Song ini. Dia bilang dia keluar main sama kamu. Bagaimana bisa pulang? Jadi begini kondisinya. Dia bilang apa kamu percaya aja. Bujang, kata-kata orang mabuk. Lebih baik kamu kurang dengar saja. Tapi, kamu tetap jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia muntah di ruang tamu rumahku. Lantai rumahku kan harganya mahal. Bukan cuma anakku yang berkata begitu. Orang yang mengantar dia pulang juga bisa membuktikan kondisinya begini. Berhubungan langsung denganmu. Bujang, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja langsung. Aku sudah capek. Tidak ada waktu buang-buang waktu di sini denganmu. Bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata kejam seperti itu, anakku? Kalau benar-benar terjadi sesuatu, ini berarti kamu merencanakan pembunuhan. Kamu tahu kan? Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, kita. Lagi pula sudah bertahun-tahun, aku pasti tidak akan membuat situasi menjadi tegang seperti ini. Kamu juga tahu, anakku ini sudah beberapa tahun di departemen proyek, kan? Dengan kemampuan dan bakat anakku, dia sangat cocok untuk menjadi manajer departemen proyek. Tidak ada masalah sama sekali. Aku baru sadar, Bujang. Rupanya kamu ingin menaikkan jabatan anakmu. Tong Song. Benar-benar aku sangka, dari mana kamu dapat keberanian begitu besar? Habis minum segelas aja sama aku, berani minta posisi? Aku tidak peduli. Yang penting, grup Jiacheng ini adalah milik keluarga Su. Tolonglah, Nona, beri kelonggaran dong. Kalau tidak, kalau anakku benar-benar karena minum sama kamu terjadi apa-apa, kamu punya tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Kamu mengancamku? Mana berani, kamu kan sangat suka sama anakku. Kamu pasti berharap dia sukses dalam karir. Menjadi orang hebat, bukan? Hanya karena aku suka, aku pantas dimanfaatkan seenaknya? Hanya karena aku suka, kalian bisa bertindak semena-mena padaku? kenapa kamu berteriak-teriak pada ibuku? Hanya karena kamu suka sama aku? Sudahlah, jangan banyak omong. Cepat setuju saja, aku ngantuk mau tidur. Iya, cepat setuju saja. Urusan minum ini. Anggap selesai, tidak usah dipermasalahkan. Tong Song, sebenarnya, kalau kamu mau balik menuduhku, silakan saja. Langsung bilang padaku, tidak perlu melibatkan ibumu. Dan membuat kalian berdua dipermalukan. Apa maksudmu? Bujang, sebagai pembantu rumah tangga kami. Biasanya tidak tahu diri sudah biasa, sekarang berani mengajak anakmu memeras majikan? Sepertinya, keluarga Su yang kecil ini tidak bisa menampungmu lagi. Suen Yuan, jangan tidak tahu terima kasih. Ibuku merawatmu bertahun-tahun, meski tak berjasa, setidaknya sudah bersusah payah. Dasar tidak berguna, tanpa ibuku. Kamu bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Benar? Dia. Aku tidak sepenuhnya menyangkal ucapanmu tadi. Tapi aku tidak bisa tidak apa-apa. Aku akan mempekerjakan pembantu baru. Dan itu sudah cukup. Ya ampun. Cepat pergi. Nak, ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya Su Yuan ini selalu nurut sama kamu? Dia sama sekali nggak berani bikin kamu nggak senang. Semua yang kita punya sekarang, diberi oleh keluarga Su. Kalau kita ninggalin keluarga Su, kamu bilang kita bisa hidup enak di mana? Ayo, sekarang kita pergi minta maaf sama Su Yuan. Bu, aku sekarang belum diusir dari grup Jiacheng. Itu artinya Su Yuan masih nggak tega sama aku. Ini cuma lagi cekcok sama aku aja.
Manajer departemen proyek mau naik jabatan. Aku harus dapetin posisi ini. Nanti Su Emilian pasti bakal tunduk lagi sama aku. Aku mau dia berlutut di depanku, minta aku pindah balik. Perusahaan udah mutusin, aku mau naik jabatan, ninggalin departemen proyek. Oke. Tongsong, sebenarnya aku selalu menghargain kamu. Setelah aku pergi, posisiku bakal kosong. Kebetulan kita lagi pegang proyek baru. Asal kamu kerjain proyek ini dengan baik, aku pasti bakal rekomendasiin kamu secara pribadi ke pimpinan perusahaan. Jadi manajer proyek yang baru. Tenang aja, pasti nggak bakal ngecewain. Oke. Su Emilian, kamu juga nggak nyangka kan? Kesempatan buat aku datangnya cepet banget. Kali ini aku mau kasih kamu lihat tanpa bantuan. Su Emilian, aku juga bisa sukses. Cuma manajer departemen proyek, walaupun Tong Xiao yang dapat. Juga kurang cocok. Kamu nggak ngerti, perusahaan ini cuma cari alasan buat naikin jabatan Tong Xiao. Tong Xiao kan jagoan dari Kingbei, posisi manajer proyek itu. Bisa dia kerjain sambil merem. Tong Song. Selamat ya. Tenang aja, setelah aku jadi manajer departemen proyek, aku pasti bakal jagain kamu baik-baik. Oke, semua siapin diri, kita rapat di ruang rapat. Su Emilian, proyek ini kamu nggak usah ikut. Gak nyangka karma buat orang-orang tertentu datangnya cepet banget. Siapa suruh orang yang gak tahu diri? Kemarin malam sok jago, berani suruh Tong Xiao minum arak. Yuan, kamu juga dengarkan, proyek kali ini buat Tong Song sangat penting. Bukan kita gak mau ajak kamu, tapi kemampuan kamu memang agak kurang. Kita kan semua rekan kerja. Biasa bantuin kamu sih gak apa-apa. Kali ini, kamu jangan ikut bikin ribet aja. Tolong kamu sadar diri. Dia sekarang belum jadi manajer proyek, dan saya adalah anggota departemen proyek. Saya berhak ikut serta dalam setiap proyek perusahaan. Su Emilian, cuma karena aku tidak suka kamu. Tadi malam, saat aku mabuk, kamu sengaja memberi aku minuman keras. Bikin aku kehilangan kendali. Sekarang, aku tidak cuma anggap kemampuanmu bermasalah. Aku juga anggap karakter pribadimu bermasalah. Proyekku nggak bakal izin orang kayak kamu cari untung di tengah keributan. Oh, ternyata Tong Xiao mabuk berat tadi malam. Orang licik yang ambil untung saat orang lain susah, sungguh tidak tahu malu. Tong Xiao benar sekali. Kami sama sekali nggak mau kerja sama dengan orang kayak gitu. Su Emilian, jujur aja, kamu ini wanita beracun berhati ular, mana bisa dibandingin sama Meng Han yang lembut dan manis. Mata aku buta sekalipun, aku nggak bakal suka sama kamu. Anak seorang pembantu, mau bandingin diri sama cewek pujaan Tong Xiao? Kodok pingin makan daging angsa? Mimpi kali. Sudah. Kamu dengar sendiri kata-kata mereka. Aku saranin kamu, jangan ganggu kami lagi, balik ke tempat dudukmu. Duduk manis, oke? Awalnya aku kira kamu cuma brengsek, ternyata kamu juga bodoh banget. Pakai urusan pribadi buat urusan kerja, main balas dendam. Aku bakal lapor ke perusahaan. Proyek ini menyangkut kepentingan perusahaan. Walaupun kamu adu ke dewan direksi, nggak ada yang bakal bantu kamu. Soalnya kemampuanmu, semua orang udah lihat sendiri, kan? Su Emilian. Jia Cheng memang milik keluarga Su, tapi di dewan direksi masih ada pemegang saham lain. Mereka nggak bakal korbankan kepentingan perusahaan cuma buat kamu. Tong Song, kamu pikir cuma modal ijazah lulusan Kingbei kamu bisa sombong dan meremehkan orang lain? Salah. Aku dan Meng Han nggak cuma punya ijazah Kingbei, kami juga lulusan terbaik. Nggak kayak kamu. Cuma sampah yang numpang hidup dan cari gigolo. Aduh. Langit sombong pasti hujan, orang sombong pasti celaka. Tong Song, kalau kamu kayak gini, bakal kena petir. Kedengarannya, kamu kayaknya nggak terima ya. Gini aja, proyek ini kita kerjain sendiri-sendiri, terus kita serahin bareng ke manajemen. Lihat siapa yang rencananya diterima. Berani? Tong Xiao malah suruh Su Emilian kerjain proyek sendirian. Dia kok baik banget, dan kaya lagi. Tong Xiao, kamu terlalu tinggiin dia deh. Kalau emang dia mampu, ngapain tiap hari jadi yang paling belakang? Yuan, kamu jangan maksa diri. Walaupun kamu nggak bisa selesain, itu wajar kok. Saran saya, lebih baik jangan buang-buang waktu saja. Baiklah, ayo rapat. Tong Song, kalau kamu memang mau adu, aku temani sekali. Anggap saja ajak anjing jalan-jalan. Katamu Su Yuan, jangan-jangan dia benar-benar sendirian. Sedang bikin proposal proyek? Kalau Meng Han aku percaya, tapi dia mimpi kali. Jangan bicara begitu tentang Yuan. Kemampuan Yuan memang agak rendah. Tapi kurasa, dia tahu diri.
pasti nggak akan berani adu sama Tong Song. Su Emilian, kamu benar-benar sendirian. Bikin proposal proyek? Su Emilian, kamu beneran mau adu sama Tuan Tong? Nggak usah heboh. Kalau dia mau taruhan, temani aja dia main. Su Emilian, karena kamu sendiri yang cari mati, pasti aku kabulkan. Kok kamu datang? Walaupun kita punya ikatan pertunangan, tapi aku rasa harus tanya pendapatmu dulu. Kalau kamu nggak setuju, Jarang lihat kamu serius kayak gini. Pasti aku dukung. terhadapmu, aku selalu serius. Su Emilian ternyata pacaran sama model pria. Emilian gila ya? Kok bisa hancur bareng model? Ya ampun, aneh apa? Pasti Su Emilian. Ngejar Tuan Tong terus ditolak, putus asa, akhirnya pilih. Nempel sama model, jadi pasangan. Anak pembantu, berani-beraninya mau dekat Tuan Tong. Tuan Tong kita kan kaya dan berkuasa. Mana mungkin mau sama sampah kayak dia? Su Emilian, dulu cuma anggap kamu bodoh. Sekarang nggak cuma bodoh, tapi juga kotor. Jadi manajer departemen proyek cuma langkah pertamaku. Aku akan naik pelan-pelan, masuk dewan direksi. Walaupun kamu putri keluarga Su, nggak berani sombong di depanku. Bawa aku ke sini buat apa? Emilian, Ibu. selamat datang, Nona. Waktu ultahmu, ibu mau pulang, tapi nggak nyana. Kantor pusat tiba-tiba ada urusan. Emilian, kamu nggak marah sama ibu kan? Bu, aku tahu ibu sibuk buat jaga perusahaan. Jiacheng Group peninggalan ayah, nggak marah. Salahku, sampai sekarang belum bisa bantu ibu. Ternyata, setelah bersama Xiaobai, kamu jadi lebih dewasa. Awalnya, dengar Xiaobai bilang kamu terima dia. Aku nggak percaya. Ternyata beneran. Dulu demi Tong Song, si brengsek itu. Aku nggak cuma kehilangan Qin Xiaobai, tapi juga berantem sama Mama. Sekarang mikir-mikir. Waktu itu aku bener-bener brengsek. Mama, urusanku. Nggak usah kamu khawatirin. Aku udah usir Tong Song dan ibunya dari rumah. Mama senang kamu bisa urusin urusanmu sendiri. Tunggu beberapa bulan lagi ya. Nanti, kalau urusan di kantor pusat udah beres, Mama pulang nemenin kamu, oke? Di kehidupan sebelumnya, Mama takut aku ditipu Tong Song. Sengaja pulang buru-buru 3 bulan kemudian. Cuma buat nemenin aku. Tapi, pesawatnya jatuh. Mama juga. Mama, aku udah dewasa. Aku bisa urus sendiri. Urusan di dalam negeri, kamu tenang aja di luar negeri. Fokusin urusanmu sendiri. Percaya, aku pasti jadi Direktur Jiacheng Group di dalam negeri. Aku nggak akan ngecewain kamu. Emilian, sebenarnya yang Mama mau. Bukan kamu jadi terkenal mendadak. Yang Mama mau, selalu cuma kamu sehat dan selamat. MA, ada kamu itu enak banget. Maaf, kamu jadi lihat hal yang memalukan. Emilian, kalau mau pakai satu kata. Buat ngedeskripsiin, kata itu, pendampingan. Hari ini aku taruhan sama Tong Song. Bikin perencanaan proyek. Menurutmu aku bisa menang? Sepengetahuanku, Dewan Direksi Jiacheng Group nggak pernah percaya sama kamu. Dulu semua voting, tolak permintaan tante. Buat kamu ambil alih Jiacheng Group di dalam negeri. Makanya kamu pilih. Sembunyikan identitas masuk perusahaan, buat buktiin ke mereka. Kamu bisa. Tapi, sepemahamanku, sejak kamu masuk perusahaan, kamu nggak pernah dapat prestasi apapun. Jadi, menurutmu taruhan ini aku nggak tahu diri? Buat orang yang nggak cukup kenal kamu, ya pasti ngira kamu ngawur. Tapi aku ingat banget. Di luar negeri dulu, aku sering kalah sama kamu. Coba ingat-ingat. SD lulus dengan nilai sempurna. SMP udah belajar 8 bahasa. SMA. Langsung diterima di kampus nomor 1 dunia. Aku si peringkat 2 abadi ini, posisinya aman banget. Dikalahin terus sama aku. Nggak kesel? Nggak lah,
Kalah karena gak sehebat itu urusanku. Yuan, kehebatan harus diakui. Kamu itu hebat. Layak mendapat pengakuan semua orang. Ternyata, orang yang benar-benar menghargaimu. Tidak akan pernah menyalahkan keunggulanmu. Tong Song, dulu aku selalu mengalah agar tidak menyakiti harga dirimu. Hanya untuk menonjolkan kesuksesanmu, tapi sekarang tidak lagi. Tong Song, mulai sekarang, aku akan serius bersaing denganmu. Meski aku tidak menyangka akan menerima dua proposal proyek, tapi karena Tong Song dan Suen Yuan sama-sama karyawan departemen proyek kita, tadi aku sudah menyerahkan kedua proposal ini ke perusahaan klien untuk dilihat. Suen Yuan yang tidak tahu diri, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia yang mau menyaingi Tuan Tong, Manajer Zhang. Apakah Tuan Tong lebih unggul dibandingkan Suen Yuan? Di bawah pimpinan Tong Song, proyek kalian memang masih dikerjakan dengan sangat detail. Yuan, sebenarnya kalah itu tidak apa-apa. Lagi pula kemampuanmu memang tidak sebanding dengan Tong Song, tapi usaha kerasmu sudah kita semua lihat. Untuk apa usaha keras? Di hadapan kegagalan, itu tidak ada harganya. Hasilnya belum diumumkan. Kenapa kau buru-buru? Tidakkah kau dengar tadi kata Manajer Zhang? Proposal Tuan Tong selalu luar biasa. Bukankah hasilnya sudah jelas? Kalah ya terima saja. Kau memang sampah. Tidak perlu merasa malu. Kita semua sudah terbiasa. Kenapa? Tidak mau mengakui kekalahan? Aku kalah? Kalau tidak terima kalah, bilang saja, aku juga bisa menganggap. Kau tidak pernah bertaruh denganku, lagi pula dengan levelmu. Tidak pantas jadi lawanku. Tong Song, Tuan Tong, meski kau buru-buru ingin pamer kesombongan kesuksesanmu, tunggu dulu Manajer Zhang umumkan hasil akhirnya. Manajer Zhang, kesempatan sudah saya berikan padanya. Dia yang mau tahu hasilnya, kalau begitu. Silakan Manajer Zhang umumkan hasil akhirnya. Awalnya, saya berencana menyerahkan kedua proposal proyek ini ke perusahaan klien untuk dilihat dulu, detailnya nanti. Akan kalian jelaskan sendiri, tapi tidak disangka. Perusahaan klien langsung tertarik dengan kontrak proyek kita, memutuskan untuk bekerja sama. Tuan Tong memang luar biasa, cuma ada orang tertentu yang mengejar seumur hidup pun tidak akan bisa menyaingi. Kali ini perusahaan klien memilih rencana proyek Suen Yuan. Tak kusangka, rencana proyek yang luar biasa ini ternyata kamu selesaikan sendiri, Suen Yuan. Dulu aku meremehkan kemampuanmu, kamu harus terus berusaha. Manajer Zhang, saya akan terus berusaha. Tong Song, sekali gagal saja. Tidak berarti apa-apa. Hanya membuatku menginjak Tong Xiao. Dan menghancurkannya, sekaligus membuat Tong Xiao tidak bisa duduk di posisi manajer proyek. Suen Yuan, kamu jahat sekali. Kamu harus menghalangi jalanku. Wah, kalah sekali langsung marah-marah. Jangan buru-buru, ini baru permulaan. Sombong apa? Cuma dapat keberuntungan sekali. Betul, siapa tahu dia demi lulus rencana proyek ini, jam-jam pergi ke perusahaan klien. Melakukan hal yang memalukan, soalnya orang yang bisa pacaran dengan model pria. Apa saja bisa dilakukan, HMPH. Tong Song. Meski kata-kata mereka tidak enak didengar, tapi Yuan tiba-tiba bisa membuat rencana proyek yang memuaskan klien, memang agak aneh. Meski Suen Yuan tidak mungkin benar-benar menjilat klien, tapi dia tetap putri grup Jia Cheng, siapa tahu dia memakai koneksi tertentu. Suen Yuan pasti main belakang. Kita tidak boleh biarkan usaha kita sia-sia. Ini belum selesai. Ayo temui pimpinan perusahaan. Kalian bilang, pakai cara tidak fair. Untuk dapat pengakuan klien. Grup Jia Cheng paling peduli reputasi industri. Kalau ini tersebar, bukan hanya perusahaan lain akan kecewa, bahkan karyawan internal juga tidak terima. Para direktur, kalian pasti tidak mau orang merusak ini. Dengan cara kotor naik terus, duduk di posisi yang tidak pantas. Segera panggil Suen Yuan dari departemen proyek ke ruang rapat direksi. Baru kami terima laporan, rencana proyekmu ini ada masalah. Rencana proyekku yang bermasalah. Atau ada yang cemburu padaku. Dari performamu sejak masuk perusahaan, seharusnya kamu tidak bisa selesaikan rencana proyek sendiri dalam waktu singkat dan dapat pengakuan klien.
Saya tahu yang diinginkan para direktur. Langsung saja, apa yang ingin kalian katakan? Su Emyuan, kamu melanggar peraturan perusahaan. Harusnya kamu dipecat. Orang sepertimu tidak pantas bekerja sama dengan kami. Kalian tidak punya bukti kuat. Atas dasar apa memecat saya? Lagi pula, saya rasa kalian juga tidak berhak memecat saya. Su Emyuan, kamu gila? Dewan direksi tidak berhak memecatmu? Tuan Tong ada di sini. Memecatmu, tinggal satu kata saja. Kalau kamu minta bukti, kita adu lagi. Hanya kamu dan saya. Kamu ingin adu sendiri dengan saya? Yakin? Asalkan di depan Dewan Direksi. Bisa dibuktikan Su Emyuan menggunakan cara lain. Meski Dewan Direksi tidak bisa memecat Su Emyuan. Saya juga berhak menjadi manajer departemen proyek. Kalau kamu kalah, itu bukti proyek sebelumnya kamu curang. Kenapa tidak berani adu? Bukan tidak berani, tapi kamu tidak pantas. Kamu. Emyuan, kamu tidak boleh di depan para direktur. Bersikap semuanya seperti ini. Lagi pula, Tong Song bersedia adu denganmu. Juga untuk membantumu membuktikan kamu tidak curang. Kalau kamu benar-benar tidak curang, seharusnya tidak keberatan, kan? Apakah saya curang atau tidak? Masih harus saya buktikan sendiri? Kalau begitu, sekarang saya bilang kamu. Seluruh tubuhmu busuk penuh nanah, apa kamu harus buka baju? Untuk membuktikan diri bersih? Su Emyuan, bagaimana ngakunya? Pola pikir sejelas ini? Kamu ini memutarbalikkan fakta. Para direktur masih duduk di sini. Bisa seenaknya kamu berulah? Su Emyuan, kami memang sangat ingin melihat langsung. Sebenarnya seberapa kuat kemampuanmu? Saya rasa, kamu akan mengerti maksud kami. Kemampuan saya, kenapa harus dibuktikan ke kamu? Atas dasar apa kalian bisa berdiri di atas kepala saya, bertingkah sombong? Hanya dengan kecurigaan kalian pada saya, langsung berprasangka buruk. Mengadu domba. Saya rasa, para direktur seharusnya mengerti maksud saya. Emyuan, saya tahu perbedaan kemampuanmu dan Tong Song. Sangat jauh. Kamu takut, kami bisa pahami. Bagaimana kalau nanti saya bantu bicara dengan Tong Song? Minta dia mengalah sedikit. Dengan begitu, kamu juga tidak akan kalah terlalu memalukan. Zhuang Menghan, kamu benar-benar ahli. Mencari celah dan memanfaatkan situasi. Kalau soal pura-pura, saya memang kalah dari kamu. Tapi kalau soal perencanaan proyek, jangan khawatirkan aku. Atau kalian berdua boleh gabung, lawan aku. Soalnya, keahlian kalian berdua memang dua sampah bersatu. Sedangkan aku, satu kambing atau dua kambing. Sama saja, tetap digembalakan. Su Emyuan, kamu gila ya? Emyuan, kita nggak boleh ngebully kamu kayak gini. Kalau nggak mau ngebully aku, nanti kalau aku menang. Ingat panggil aku dengan hormat, Manajer Su. Sebenarnya, perencanaan proyek kali ini adalah penentu apakah Tong Song bisa menjabat sebagai manajer departemen proyek. Walaupun dia kalah. Tapi untungnya aku baik hati, bisa kasih kamu kesempatan lagi. Tapi, kalau aku menang, posisi manajer departemen proyek. Sementara aku yang pegang, itu juga wajar. Aku nggak setuju. Tong Song, kamu kan sama Zhuang Menghan. Sering bilang diri kalian jagoan King Bei. Kok? Dua jagoan ini ditambah jadi satu. Lawan aku yang ranking bontot malah takut? Emyuan, posisi manajer departemen proyek bukan main-main. Aku rasa, para direksi juga nggak bakal setuju. Orang tanpa gelar kayak kamu. Dewan Direksi bisa setuju. Tong Song, gimana? Berani nggak? Su Emyuan nggak punya kemampuan sama sekali. Aku sama Tong Song gabung. Dia nggak mungkin menang. Su Emyuan si sampah ini, kalau dia mau mati, aku temani aja. Biar adil. Kita minta sekretaris cari proyek kerjasama baru. Kalian di sini, di depan semua orang. Bikin perencanaan proyek. Tunggu, tadi kita cuma bilang. Kalau Emyuan menang. Tapi kalau Emyuan kalah, terserah kamu. Tong Xiao kan memang tulang punggung departemen proyek kita. Sekarang ada lagi Menghan. Mereka berdua kayaknya nggak ada lawannya. Su Emyuan berani-beraninya nantang Tong Xiao sama Menghan sekaligus. Benar-benar nggak tahu diri. Kali ini, dia mungkin nggak tahu bakal mati gimana. Su Emyuan, sekarang pasti deg-degan ya? Nunggu mati rasanya nggak enak, kan? Bau apa nih? Apa kamu pagi ini nggak gosok gigi? Mulutnya kok bau banget. Emyuan, mendingan udahan deh.
Kalau kamu sekarang mengakui ke direksi bahwa kamu curang, aku, Tong Song, dan rekan-rekan kerja akan memaafkanmu tanpa menyimpan dendam. Ah, Meng Han, kebaikanmu untuk orang seperti ini. Sia-sia, dia suka cari susah sendiri. Mending kita pikirkan bagaimana menghukumnya. Tapi begini caranya. Bukankah terlalu kejam untuk Yuan? Meng Han, kamu sungguh baik dan cantik. Dibandingkan beberapa orang, bedanya seperti langit dan bumi. Kalau mau mesra, keluar. Ini ruang rapat, bukan taman belakang kalian. Suem Yuan, Tong Song, dan proposal proyek Zhuang Meng Han. Sudah kami baca. Kami tak menyangka perbedaan antara dua proposal proyek ini begitu besar. Sudah kubilang, ada yang nekat sombong bandingin sama yang Master Tong. Hehe, benar-benar tak tahu diri. Suem Yuan, kan sudah kukatakan padamu. Direksi perusahaan mementingkan keuntungan, bukan hubungan pribadi. Sekalipun kamu putri perusahaan, tidak boleh. Yuan, aku selalu menganggapmu teman. Kalau kamu keluar perusahaan, aku akan sedih. Ya, benar. Yuan yang seperti ini harusnya diusir dari perusahaan. Wang Meng Han, kamu sekarang menghasut, bukankah terlalu dini? Yuan, jangan senang dulu. Tunggu direksi umumkan hasil, lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Berdasarkan keputusan bulat kami, direksi, proposal proyek Suem Yuan lebih spesifik dan ketat. Jauh melampaui Tong Song dan Zhuang Meng Han. Ada kecurangan. Kalian memihak Suem Yuan. Tong Song, dilihat dari posisimu sekarang. Kamu bilang direksi grup memihakku, bilang ada kecurangan. Itu tidak pantas, kan? Bukankah yang Master Tong satu-satunya penerus grup Jia Cheng? Iya, sekalipun direksi memihak, seharusnya memihak yang Master Tong. Kenapa malah Suem Yuan? Aku tidak terima. Mohon direksi menjunjung prinsip adil dan jujur. Membuka kedua proposal itu sepenuhnya. Proyek ini dikerjakan Suem Yuan. Mana mungkin? Perusahaan mitra proyek kali ini adalah perusahaan bahasa minoritas. Bahkan perencanaan yang dibuat yang Master Tong dan Meng Han oleh direksi ditandai ada kesalahan. Tapi pekerjaan Suem Yuan ini ternyata semuanya benar. Mana mungkin, ditulis Suem Yuan. Tak kusangka kamu berikan kejutan sebesar ini. Kami, Dewan Direksi, sangat menantikannya. Prestasimu di perusahaan di masa depan. Para direktur tenang saja. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Ada pepatah bilang, pasangan yang terlalu pamer cinta cepat bubar. Saya sudah dengar tentang kejadian hari ini, awalnya saya terhadapmu. Proposal proyek pertamamu, saya juga agak ragu. Namun sekarang terlihat. Sudah tidak usah bicara omong kosong, Dewan Direksi sudah memutuskan. Menunjukmu sebagai manajer departemen proyek. Cuma dapat keberuntungan sekali doang, apa yang perlu dibanggakan? Kehebatan Tuan Tong dan Meng Han. Kita semua bisa lihat dengan jelas, kalah sama orang seperti itu. Sungguh tidak terima. Sudah kalah ya kalah, ngapain banyak alasan? Menurut saya keputusan perusahaan kali ini terlalu terburu-buru. Lagi pula itu jabatan manajer departemen proyek, seharusnya lebih berhati-hati baru lebih aman. Kalah lalu bermain curang, kalah lalu mau membatalkan keputusan, hal seperti ini. Kayaknya bahkan anak anak pun tidak akan melakukannya kan? Saya hanya berpijak dari kepentingan grup. Lagi pula Tong Song telah menciptakan untuk grup. Begitu banyak nilai. Wang Meng Han, kamu masih berani bicara atas nama orang lain, jangan lupa. Kamu juga kalah dari saya. Dibanding dengan Tong Song yang setengah kilogram. Kamu yang 8 ons. Cuma sama saja tidak ada bedanya. Yuan, saya tahu. Karena Tong Song menyukai aku, kamu selalu tidak senang dengan saya. Tapi jika kamu ingin bilang saya, tidak apa-apa. Tidak perlu bicara seperti itu tentang Tong Song kan? Suem Yuan jangan terlalu bangga diri. Bukankah kamu menginginkan jabatan manajer departemen proyek ini? Saya serahkan saja padamu. Lagi pula saya juga tidak peduli. Betul, Tuan Tong adalah calon penerus grup Jia Cheng di masa depan. Siapa yang akan peduli dengan jabatan manajer kecil seperti ini? Benar sekali, memakai sehelai bulu sebagai panah, pantas saja dia putri pembantu rumah tangga. Memang tidak punya wawasan. Jabatan manajer departemen proyek ini. Apakah Tong Song menginginkannya atau tidak penting. Yang penting mulai hari ini, kalian harus memanggilku dengan hormat. Manajer Su. Termasuk kamu. Dan kamu juga. Jangan lupa, saya adalah atasan kalian langsung. Jika saya tidak senang, kalian juga mungkin tidak akan bisa senang loh. Manajer Su. Yuan, kita sudah kenal lama.
Nggak perlu terlalu memperhatikan sebutan, kan? Masa nggak perlu? Ini kan aku yang menang dari kalian. Aku sangat menghargainya. Tong Song, Sue Myuyan, kamu cuma menang sekali. Kenapa ganggu Meng Han? Kamu teriak-teriak apa? Aku nggak cuma injak dia, tapi juga kamu. Dan itu 2 kali. Panggil aku Manayer Su. Nggak mau panggil? Tapi, aku nggak mau pekerjakan karyawan yang nggak nurut. Kalian berdua, siap-siap aja keluar. Cepat pergi. Perusahaan besar nggak cuma lihat ijazah, tapi juga pengalaman. Dengan pengalamanku sekarang, kalau keluar dari Jiacheng, sulit cari kerja dengan gaji sama. Manayer Su, Anak yang bisa diajar. Giliranmu. Manayer Su, Aku nggak usir kalian berdua, bukan karena baik hati. Tapi biar kalian lihat sendiri. Aku ambil alih grup Jiacheng. Tong Song, MUN udah jadi. Manajer proyek, pasti dia bakal. Selalu cari-cari kesalahan. Mending kamu bicara ke direksi. Cari alasan buat pecat dia. aku, Tong Song, bahkan grup Jiacheng, punya keluargamu. Masalah kecil ini pasti gampang, kan? Lagi pula, MUN begitu hebat. Meski keluar dari Jiacheng, pasti bisa cari yang lebih baik. Dia juga nggak suka aku, pisah baik buat kita berdua. sayangnya, grup Jiacheng milik Sue Myuyan. Bukan aku. Tong Song, jangan-jangan kamu suka sama MUN. Jadi nggak tega? Masa sih? Aku cuma mikir, perusahaan kita kan udah kerja sama dengan keluarga Qin. Keluarga terbesar di Hucheng. Kalau departemen proyekku bisa dapat kontrak dari keluarga Qin. Dengan jumlah investasi mereka, aku mungkin bisa langsung jadi wakil direktur lewati manajer proyek. Tapi, kan kamu penerus grup Jiacheng. Kenapa masih harus bersaing? Meski aku penerus grup, tapi aku lebih pengen mendapat persetujuan dari direksi, terutama Su Myuyan. Tong Song tidak menyangka. Kamu ternyata punya ambisi seperti ini, tenang saja. Saya dan rekan-rekan di departemen proyek akan membantumu. Saat Tong Song menjadi wakil direktur, dia akan semakin dekat untuk mengambil alih Jiacheng. Saat itulah, saya akan menerima cintanya Tong Song. Su Myuyan, tunggu sampai saat itu. Aku akan menginjak-injakmu. Su Myuyan kali ini. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Bawa kembali, kerjakan ulang. Kenapa? Kamu tahu kenapa keluarga Qin disebut keluarga terkemuka? 3 generasi disebut keluarga terpandang, 5 generasi konglomerat, 9 generasi baru jadi keluarga besar. Baru setelah 12 generasi ke atas bisa disebut keluarga terkemuka. Lebih dari 5 generasi, mereka tidak akan mudah muncul di publik. Keluarga kaya mengejar persahabatan, sedangkan keluarga terkemuka mengejar kekuasaan politik dan jaringan. Jadi, yang mereka cari adalah loyalitas, bukan keuntungan. Hanya tahu beberapa hal yang tidak diketahui orang lain saja. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan aku yang sombong, tapi Tong Xiao yang terlalu bodoh. Aku sudah menyusun proyek yang bisa dikerjakan bersama keluarga Qin, kamu tinggal mengikuti ideku. Dan melengkapinya. MUyan, aku tahu kamu punya masalah dengan aku dan Tong Song. Selama ini. Tapi kamu tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan seperti ini. Proposal proyek ini adalah hasil kerja keras semua orang. Kamu tidak bisa menolak kerja keras kami hanya karena kami berdua. Kalau aku menyalahgunakan kekuasaan, kalian berdua sudah lama dipecat. Bicaranya bagus, tapi tetap saja anak pembantu. Benar, mungkin dia hanya mengarang saja. Satu departemen bukan milik satu orang, tapi milik semua. Kalau semua setuju dengan proposal proyek Tong Song, menurutku kita sebenarnya tidak perlu mendengarkan MUyan. Meng Han benar, untuk sementara kita. Ikuti idenya, tunggu sampai kita bertemu keluarga Qin. Baru ganti dengan rencana kita. Kudengar manajemen sangat memperhatikan kerjasama dengan keluarga Qin kali ini. Saat pertemuan nanti, para direktur juga akan hadir. Su Myuyan tidak mengakui Tong Xiao. Tapi selama direktur dan keluarga Qin setuju, itu sudah cukup. Benar, nanti kita sekalian melaporkannya. Su Myuyan menekan karyawan, keras kepala, dan menyendiri. Nanti, para direktur pasti akan hajar habis-habisan Su Myuyan.
Baru saja makan kenyang, untung ada kamu temani aku jalan-jalan. Oh iya, besok perusahaan kerjasama dengan keluarga Qin. Kamu datang gak? Sampai segitunya pengen ketemu aku. Cuma Anggup langsung setuju. Nona Su, kamu anggap aku apa? Kamu anggap aku anjing? Nggak cukup. Nonton serius gitu buat apa? Toh nonton juga percuma. Menurutku nanti ada dia, baru beneran enak dilihat. Kalian ngomong apa sih? Nonton percuma? Yuan, nggak ada apa-apa. Mereka bilang Qin Shao ganteng. Katanya Qin Shao ini generasi keluarga Qin. Satu-satunya penerus, cuma sayangnya dia dari kecil udah dikirim ke luar negeri, baru-baru ini pulang. Aku juga dengar, Qin Shao sama si Tong umurnya hampir sama. Dan postur sama tampangnya, top banget. Konon katanya waktu di luar negeri, pernah dilirik pencari bakat. Cuma si Qin Shao ini, nggak mau tampil di depan umum. Lain kali ingat kasih gula sama susu, aku nggak suka kopi hitam. Siapa bilang kopi ini buat kamu? Mau minum beli sendiri. Loh, aku ingat kamu paling benci yang pahit-pahit. Kalau bukan buat aku, terus buat siapa? Yuan, kalau kamu beliin tongseng kopi, nggak usah sungkan sama aku, kita kan teman. Aku nggak bakal keberatan. Udah, cukup. Cowok sebaik Tongsong. Kamu simpan aja sendiri, nikmati pelan-pelan. Soal jadi temanku, kamu nggak pantas. Buat Meng Han, kita emang nggak cocok. Berteman sama orang yang pacaran sama model cowok. Oh iya, model cowokmu itu, kok belakangan nggak jemput? Jangan-jangan duitnya kurang, si model lari sama janda kaya lain? Sampai model aja nggak bisa dipertahankan, payah banget. Ya ampun, kok model itu datang ke sini? Lihat deh, kayaknya lebih ganteng dari waktu di Huang Chao dulu. Walaupun cuma model cowok, tapi dengan tampang kayak gini. Nongkrong di samping Su Yuan. Sayang banget sih. Tapi, kalau nanti Tongsong beneran jadi wakil direktur, aku lebih cocok dari Su Yuan buat ngegendong dia. Udah nunggu lama ya? Aku juga baru datang. Oh iya, perusahaan kita nggak ada kopi hitam. Ini aku siapin khusus buat kamu. Su Yuan, kopi ini beli buat dia? Bukankah ini sudah jelas? Kamu membawa seorang model pria ke kantor saat jam kerja. Sudah melanggar peraturan perusahaan secara terang-terangan. Sekarang masih mesra-mesraan dengannya. Apa kamu yakin aku tidak akan langsung laporkan ke pimpinan perusahaan? Tongsong, hemat saja tenagamu. Dia adalah tamu terpenting grup kita hari ini. Su Yuan, kamu anggap aku anak 3 tahun? Target investasi yang kita bahas hari ini adalah keluarga Qin. Dia cuma model pria, ngerti apa tentang investasi? Para direktur dan keluarga Qin sudah datang, Su Yuan. Aku lihat kamu kali ini mau bagaimana? Baiklah, orang-orang sudah hampir semua datang. Aku duduk dulu. Jarang lihat kamu serius sekali. Aku hari ini datang untuk mendukungmu. Tentu harus lebih aktif. Hah, masih mau kabur diam-diam? Jangan gerak. Berdiri di sana. Tongsong, kamu gila ya? Su Yuan takut? Sudah terlambat. Bahkan kalau kamu berlutut di depanku dan memohon padaku, aku akan tetap menceritakan semua perbuatanmu pada semua orang. Su Yuan, selama jam kerja, secara terang-terangan membawa orang yang tidak berkaitan ke perusahaan. Tidak hanya mempermainkan peraturan dan reputasi perusahaan, bahkan merupakan ketidaksopanan terbesar terhadap mitra kerjasama kita, pihak keluarga Qin. Kamu bilang orang tidak berkaitan? Dia ini? Melanggar kesepakatan perusahaan masuk dan identitas aslinya adalah seorang model pria. Benar, Su Yuan sendiri tidak tahu malu. Cari model pria jadi pacar, sudahlah. Masih dibawa ke sini, benar-benar tidak tahu malu tingkat dewa. Yuan, kalau kamu sudah bersama dia, harus memikirkan dia. Tidak bisa karena dia cuma model pria kecil, statusnya rendah, lalu semaunya sendiri. Sama sekali tidak mempertimbangkan posisi dan harga dirinya. Aku tidak mempertimbangkan posisi dan harga dirinya. Yuan, aku tahu kamu ingin membawanya ke sini. Untuk kami semua lihat, kamu punya pacar.
yang sangat tampan. Tapi jika kamu benar-benar peduli padanya, bagaimana mungkin demi kesombongan sesaatmu sendiri membuat dia sekarang harus ikut kamu dicela semua orang? Juang Menghan, kamu, Jangan dengarkan gonggongan anjing, bikin suasana hati rusak. baik. Sue Myuan, dulu aku bisa membuat Tong Song membencimu. Sekarang aku juga bisa membuat pacar tampanmu itu jijik padamu. Para direktur, kalian semua sudah lihat sendiri. Sue Myuan, orang yang egois dan nekat ini, terang-terangan mesra dengan model pria. Sama sekali tak peduli kepentingan perusahaan dan muka keluarga Qin. Aku dengar Qin Shao kali ini akan hadir di rapat, benar. Kabarnya Qin Shao dari keluarga Qin ini adalah lulusan universitas top luar negeri. Kurasa orang sehebat ini pasti sangat peduli reputasi keluarga. Kalau dia tahu ada orang di sini yang tak menghormati keluarga Qin, apalagi orang ini adalah manajer grup kita. Jadi saran saya, sebelum Qin Shao datang, kita harus menangani dengan tegas Sue Myuan dan model prianya ini. Kau bilang dia apa? Model pria, gigolo yang disokong wanita. Memang, hati kotor lihat apapun kotor. Kau bilang pacarku model pria, ada bukti? Hanya karena kakinya lebih panjang, wajahnya lebih tampan darimu. Sue Myuan, jangan banyak alasan. Kalau bukan model pria, kenapa waktu itu dia muncul di Huangchao? Itu kemesraan kalian berdua di Huangchao yang menjijikan. Semua kami lihat. Hanya karena pacarku muncul di Huangchao. Kau bilang dia model pria. Dia juga muncul di Huangchao. Apa dia juga? Jangan asal tuduh. Tong, jangan marah. Aku tadi mungkin bicara terlalu cepat. Kurang tepat. Soalnya dengan penampilanmu, jadi model pria. Memang tak memenuhi syarat. Myuan, lebih baik kau berhenti berdalih. Cepat minta maaf ke direksi dan keluarga Qin. Nanti kalau Qin Shao datang. Tak perlu tunggu, tuan muda kami sudah sampai. Keluarga Qin adalah keluarga terbesar di Hucheng. Kali ini aku lihat Sue Myuan masih punya alasan apa untuk sombong. Sue Myuan begitu hina, nanti pasti berlutut di depan. Qin Shao pura-pura kasihan. Myuan, jangan nekat. Asal kau mau minta maaf ke keluarga Qin dan direksi, aku dan Tong Song akan bantu bicara. Juang Menghan, aku tak salah. Minta maaf apa? Menghan, ada orang yang tak tahu terima kasih. Menganggap niat baikmu sebagai niat buruk. Kita tunggu saja, tunggu Qin Shao datang. Kita lihat bagaimana akhirnya. Hari ini adalah kelalaian dari departemen kami. Membuat kalian semua menertawakan kami untuk menebusnya. Saya bersedia keluar sendiri untuk menyambut Tuan Qin. Rencana Menghan sangat matang dan perhatiannya. Menurutmu, apa Tuan Qin akan jatuh cinta padanya? Pada pandangan pertama, Menghan begitu lembut dan berpengetahuan. Tuan Qin tidak suka Menghan. Masa ia suka Sue Myuan? Sayangnya, Menghan kita sudah punya pasangan. Tidak usah repot-repot. Kalau pacarku sampai salah paham karena kamu, itu tidak baik. Lagi pula, tidak layak. Apa katamu? Tuan muda, Silakan duduk semua. Dia ternyata Qin Shao? Kalau dia Qin Shao, berarti Sue Myuan adalah calon nyonya muda keluarga Qin? Ini? Juang Menghan, tidak lihat Qin Shao sudah duduk? Kamu masih berdiri di sana mau apa? Myuan, kalau kamu sudah tahu dari awal, kenapa tidak bilang? Apa karena kamu cemburu Tong Song? Menyukaiku, lalu sengaja merancang ini untuk menjebakku? Aku tadi sudah jelaskan dengan sangat jelas. Pacarku bukan model pria, telingamu sendiri yang dipenuhi tai. Sampai tidak dengar, salahku? pantasan sekarang tidak ngejar-ngejarku, lagi jadi anjing peliharaan. Ternyata sudah menjilat ke target baru. Menyukai seseorang berarti menjilat? Kalau begitu, kamu dan Zuang Menghan. Apakah kamu yang menjilat Zuang Menghan? Su Emilian, jangan pikir semua orang sepertimu. Tidak tahu malu. Tapi, satu hal yang Tong Song katakan benar. Pacarku sekarang punya segalanya. Lihat dirimu sendiri. Sudahlah. Karena semua sudah hadir, rapat bisa dimulai. Urusan rapat tidak perlu buru-buru. Kamu. Minta maaf dulu. Aku minta maaf? Kamu tadi. Sembarangan bicara, memfitnah,
mulutmu lancang mengarang cerita. Aku ingat sangat jelas, tadi kamu menghina pacarku. Cepat minta maaf. Tong Xiao, tadi kamu masih bilang demi kepentingan perusahaan. Jadi demi kelancaran rapat, kamu lebih baik cepat-cepat minta maaf. Su Enyuyan, jangan keterlaluan. Kalau tidak minta maaf, nanti aku akan suruh pengacaraku mengirim surat peringatan hukum. Ke tanganmu, Tuan Tong. Yuan, Tong Song benar-benar tidak tahu identitas Qin Shao. Bagaimana kalau kamu bantu Tong Song? Bicarakan dengan Qin Shao, anggap saja sudah selesai. Lagi pula dulu kamu sangat suka Tong Song. Kamu pasti tidak ingin melihatnya dalam kesulitan, kan? Zhuang Menghan, kamu memang sangat mulia, sangat suci, sangat berprinsip. Kalau kamu begitu kasihan padanya, bagaimana kalau kamu gantikan dia minta maaf padaku? Kalau kamu mau, aku bisa berusaha membantu. Bicarakan baik-baik dengan pacarku untukmu. Aku? Zhuang Menghan, biasanya aku lihat kamu. Dan Tong Song selalu bersama. Kenapa sekarang ada sedikit masalah kecil? Kamu sudah mau kabur sendiri? Tong Song, cepat minta maaf. Kalau karena kamu kerja sama grup dan keluarga Qin terganggu, grup pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Tong Song, dulu waktu kamu pewa aku, tidak menyangka dirimu juga akan mengalami hari seperti ini, kan? Kamu, Sekarang dipikir-pikir, kamu ini orang yang cukup gagal. Mau enak-enakan, tapi pura-pura sok suci. Aku juga tidak tahu kamu pura-pura buat siapa. Permintaan maafmu aku terima. Tapi soal memaafkan atau tidak, Terserah suasana hatiku. Qin Shao, sekarang bisa mulai kan? Qin Shao adalah pacarnya Su Yuan. Jangan-jangan Qin Shao akan memihak Su Yuan? Kalau begitu, persiapan kita sebelumnya. Bahkan grup kita sendiri akan mengutamakan kepentingan. Apalagi keluarga besar, pasti sama. Asalkan kita jalankan rencana semula. Nanti, walaupun Qin Shao mau memihak Su Yuan, anggota keluarga Qin lainnya pasti akan menentang. Menghan, tenang saja. Nanti setelah proposal proyek disetujui, kita bilang ini berkat kamu. Dan Tong Xiao, ini tidak ada hubungannya dengan Su Yuan. Nanti yang akan malu cuma dia Su Yuan doang. apa yang kamu bilang tadi soal malu? Tidak apa-apa Yuan, cepat mulai jelaskanlah. Ini adalah rencana acaraku, bisa dilihat oleh semua orang. Su Yuan, sebentar lagi kamu tidak bisa tertawa lagi. Ini. Mereka yang melakukan ulah ini. Yuan, kamu tahu betul waktu kali ini sangat berharga. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan sekelas rendah ini? Aku tahu, kamu sekarang sangat ingin memperbaiki file itu. Tapi aku khawatir dari segi waktu. Tidak usah repot. Kami punya rencana cadangan. Ini adalah rencana perusahaan kami, detail pekerjaan kami. Memiliki persyaratan sebagai berikut. Tong Song, jadi dari awal, kamu sudah berniat bertindak semaunya sendiri, pakai usulanmu sendiri, menukar barang asli dengan yang palsu. Itu dia, itulah keseluruhan rencana yang kami ajukan. Bagus sekali penjelasan Tuan Tong, rencana sebaik ini. Malah ditolak oleh orang tertentu dengan hati nurani yang buta. Sekarang kamu kena tamparkan? Sekarang giliran kamu kalah total. Rencana yang sudah ditolak, kamu masih terlalu kepalang tanggungan. Tong Song, aku sampai heran bagaimana kamu bisa di investasi ini. Su Yuan. Apapun yang kamu katakan padaku, aku tidak akan peduli. Karena di mataku, kamu cuma sampah doang. Dan rencanaku, pasti akan mendapatkan pengakuan terbesar dari keluarga Qin. Kali ini, perencanaan proyek grup Jiacheng sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi kami untuk kerja sama kali ini. Tidak mungkin, rencanaku sudah membuat keuntungan keluarga Qin menjadi maksimal dibandingkan dengan keuntungan kami keluarga Qin lebih menghargai kebaikan dan kebenaran. Dan proyek yang memiliki lebih banyak makna serta nilai kontribusi jauh lebih berharga dibandingkan cuma keuntungan semata. Kedengarannya sangat familiar ya. Iya nih. Sepertinya aku juga pernah mendengarnya di mana. Itu Su Yuan.
Dia yang pernah mengucapkan kalimat yang sama dengan keluarga Qin. Jika perusahaanmu cuma menyiapkan rencana seperti ini, kurasa tidak perlu lagi kita buang-buang waktu. Satu sama lain. Bagaimana kalian bisa bekerja seperti ini? Aku masih punya rencana lain di sini. Mohon keluarga Qin memberiku waktu 10 menit. Tapi bukannya datamu sudah. Dibandingkan data di komputer. Rencana ini mungkin lebih jelas. Su Emyuan ternyata masih punya rencana cadangan. Apa Su Emyuan sudah memperhitungkan ini dari awal? Kita akan membantu Tong Xiao, jadi... Kamu masih diam saja, cepat sebarkan datanya. Jangan senang dulu, proposalmu belum tentu disetujui. Sebarkan datamu. Diam. Bagaimana dengan proposal-proposal ini? Baik, ini semua rencanaku. Kalau tadi perusahaan Anda mengajukan proposal seperti ini, Kita tidak akan membuang banyak waktu. Bagaimana menurut Qin Xiao? sulit menemukan proposal sebaik ini. Aku putuskan, tambah investasi 3 kali lipat. Cukup luruskan. Kamu tidak takut dituduh nepotisme. Nepotisme kenapa? Nepotisme untuk pacar sendiri. Adalah etika seorang pacar. Tentu proposalmu memang layak. 3 kali lipat harganya. Berapa keuntungan yang Su Emyuan bawa untuk perusahaan? Keuntungan sebesar ini cukup untuk Su Emyuan naik jabatan. Menjadi wakil direktur berikutnya. Jangan asal bicara. Meski Su Emyuan berhasil mendapatkan klien keluarga Qin, tapi seleksi pimpinan di Jiacheng Group sangat ketat. Dengan latar belakang pendidikan Emyuan, sepertinya kurang. Proposal Su Emyuan untuk keluarga Qin. Itu adalah tugasmu sebagai manajer proyek. Tapi untuk bersaing jadi wakil direktur perusahaan. Jangan bermimpi di siang bolong. Aku ingat semua wakil direktur perusahaan lulusan Kinbei ke atas. Su Emyuan, coba tunjukkan latar belakang pendidikanmu. Biar kita lihat, apakah kamu layak bersaing jadi wakil direktur. Benar, katakan latar belakang pendidikanmu pada semua orang. Berani tidak, aku akui perencanaanmu kali ini. Memang bagus. Tapi Tong Song adalah lulusan terbaik Kinbei. Ini semua orang di perusahaan tahu. Aku yakin para direktur juga tahu. Dulu di sekolah Tong Song sangat berprestasi. Su Emyuan, kamu jadi penggemarku selama ini. Masa tidak tahu aku lulusan Master Ganda Kinbei? Cuma ijazah Master Kinbei saja sudah sombong. Percaya diri dari mana? Hei, orang yang bahkan tidak bisa masuk Kinbei. Tidak berhak bicara sinis di sini. Tong Song, sebelum kenal kamu, menurutku, katak dalam sumur itu kata sifat. Tapi setelah kenal kamu, aku merasa 4 kata itu lebih jelas. Kamu. Aku tahu. Kamu gak terima karena aku dan Tong Song lebih tinggi pendidikannya. Tapi perusahaan punya aturan. Kalau mau naik jabatan, ijazah harus jadi tiket masuk. Apalagi, pencapaianmu hari ini sangat terkait sama Qin Xiao. Kalau nggak terima, buka saja ijazahmu. Kalau ijazahmu benar-benar lebih tinggi dari Tong Xiao dan Meng Han, kami akan minta maaf dan akui kalau dulu kami meremehkanmu. Kalian sampah-sampah ini berani minta lihat ijazahku? Nggak punya nggak apa-apa, kami juga nggak berharap banyak. Soalnya ijazah Tong Xiao dan Meng Han aja. Seumur hidupmu nggak bakal bisa kejar. Emyuan, aku tahu. Memang agak canggung buka ijazah di depan Qin Xiao. Nggak apa-apa, aku paham. Tapi Emyuan, katanya Qin Xiao lulusan universitas top luar negeri. Dan termasuk yang terbaik. Sebagai pacarnya. Seharusnya kamu nggak jadi beban, kan? Terbaik sih nggak seberapa. Karena dari kecil, ada satu orang yang selalu jauh lebih unggul dariku. Dari SD sampai kuliah. Aku nggak pernah bisa ngalahin dia. Orang yang bahkan Qin Xiao nggak bisa kejar. Pasti luar biasa banget, ya? Iya, pengen lihat langsung. Orang yang bisa bikin Qin Xiao ngejar bertahun-tahun. Emyuan, aku mungkin nggak sebagus yang dikatakan Qin Xiao. Tapi kalau kamu mau masuk alma materku dulu, Qinghua atau Beida, aku bisa bantu les. Sekarang mau masuk Kinbei?
Lulusnya udah tua bangka nanti. WKWKWK, ya ampun, dia aja udah tua. Masih nggak bisa masuk. Bukannya kamu punya sertifikat King Bei? Nggak mungkin kalau lihat umur. Dia sangkatan sama aku dan Meng Han. Masa kami nggak pernah ketemu dia? Ijazah King Bei memang nggak punya. Tapi aku punya sertifikat asisten dosen King Bei. Asisten dosen King Bei? Kamu bercanda ya? Su Emyuan, kamu pikir King Bei punya keluarganya? Anak bodoh kayak kamu berani bilang asisten dosen. Astaga Su Emyuan, sekarang kamu berbohong tanpa persiapan ya? Ini tempat untukmu bicara sembarangan? Emyuan di hadapan direksi. Kamu tidak bisa asal bicara hanya karena berhasil dengan keluarga Qin. Dan kalau kamu benar asisten dosen di King Bei, resume lamaran pasti ada catatannya. Direksi cek langsung tahu. Benar, publikasikan resume Su Emyuan. Cepat publikasikan. Zuang Meng Han, kamu ada di mana-mana ya? Emyuan, aku cuma bicara fakta. Kalau kamu benar asisten dosen King Bei, kurasa kamu tidak akan menentang publikasi ijazahkan. Meski Jia Cheng dan keluarga Qin sudah kerja sama, tapi kurasa keluarga Qin tidak akan pakai proposal dari pembohong dan penipu. Konflik internal perusahaanmu, keluarga Qin tidak mau terlalu ikut campur. Tapi kerjasama ini, keluarga Qin harus perhatikan. Jadi tolong perusahaanmu sekarang juga. Publikasikan resume lamaran Su Emyuan. Tidak masalah, aku segera kirim orang bawa. Su Emyuan, meski kamu anak sulung grup Jia Cheng, tapi kamu juga sampah tanpa ijazah. Lelah. Lelah hati. Kalau gitu aku traktir kamu baik-baik. Aku mau makan banyak makanan enak. Semua terserah kamu. Ini, Su Emyuan lulusan universitas top luar negeri. Selama kuliah nilai selalu ranking 1 sekolah. Karena prestasi luar biasa, diundang khusus kembali ke dalam negeri. Jadi asisten dosen di Universitas King Bei. Su Emyuan satu sekolah dengan Qin Shao. Jadi orang yang Qin Shao bilang terus dikejar, tapi tidak bisa dikejar ketahui, adalah Su Emyuan. tidak mungkin, baru mau masuk perusahaan, sudah segini hebatnya. Kenapa kamu selalu kalah dariku? Tong Song, dulu aku ranking buncit. Bukan karena aku sampah, tapi karena aku pertimbangkan. Harga diri sampah sepertimu, mengerti. Rapat bubar. Qin Shao kan sudah pergi. Kok balik lagi? Jangan-jangan Qin Shao jemput Su Emyuan pulang kerja. Sudah kepikiran mau makan di mana? Sudah lama tidak makan di Hotel Marriott. Ayo naik mobil. Su Emyuan mau makan di Marriott. Marriott itu hotel bintang 5 internasional. Aku aja nggak berani masuk. Ayo pergi. Tong Song, aku lapar. Aduh, aku juga lapar. Yuk, kita makan di warung tenda. Kenapa Su Emyuan bisa makan di Marriott? Sementara aku cuma bisa makan di warung tenda, Tong Song? Gimana kalau kita makan di Marriott aja? Marriott kan hotel bintang 5. Makan sekali di sana. Bisa habisin gaji sebulan aku. Tong Song, aku tahu. Kamu nggak suka tempat yang kaku. Kamu anggap itu nggak bebas. Tapi aku beneran pengen pergi. Masa keinginan kecilku ini aja nggak kamu turutin? Masa sih? Cuma Marriott doang. Ayo. Kok semuanya makanan favoritku? Makanan favoritmu mana? Sejak aku ingat, selama sama kamu. Apa aku pernah pesan makanan? Qin Shao Bai, untukmu. Qin Shao Bai, aku udah kenyang. Selalu kamu yang pesen, aku yang makan. Aku udah terbiasa. Ada apa?
Nggak apa-apa. Xiao Bai, seneng banget ada kamu. Dapat pujian tinggi dari Nona Su. Aku merasa terhormat. Makan dulu. Pesan yang sama kayak meja mereka. Makanan di meja Suemian itu kelihatannya mahal banget. Mahal dikit gimana? Kamu kan anak bos grup Jiacheng. Kurang duit? Aku rasa nggak perlu. Lagian, makan yang terlalu berminyak malam-malam nggak baik buat kesehatan. Gini aja. Sayur tumis, salad campur. Oke, cukup. Baik. Sama-sama pacaran sama orang kaya. Kenapa aku? Dan Su Emyuan diperlakukan beda banget? Tongsong? Ham? Aku tiba-tiba ingat, malam ini ada urusan. Gimana kalau kamu duluan aja? Telepon aku kalau udah sampai rumah malam ini. Oh ya, grup mau ngadain pesta perayaan. Buat suksesnya kerjasama dengan keluarga Qin. Aku udah dapat undangannya. Nanti orang tuaku juga datang. Om dan Tante juga datang ya? Yuan, kamu takut apa sih? Meski dulu waktu kecil di luar negeri, aku pernah ketemu paman dan bibi. Tapi sekarang tiba-tiba ketemu lagi. Tetap agak canggung dan gugup. Apalagi Xiao Bai. Aku, sementara ini belum mau kasih tahu soal kita ke paman dan bibi. Kasih aku alasan. Aku mau tunda dulu urusan pernikahan kita. Capai target yang aku inginkan dulu. Kamu tahu kan? Aku nggak mau bikin ibu kecewa. Xiao Bai, kamu nggak marah kan? Aku lagi mikirin gimana nutupin soal kita dari orang tuaku. Kalau udah kasih tahu paman dan bibi, pasti mereka bakal buru-buru nikahin kita. Jadi, paman bibi, maaf soal ini. Buat sementara kami harus menikah dulu dari kalian. Ayo pergi. Su Emyuan, seberapa tinggi pun pendidikannya, kamu cuma anak pembantu. Kalau bukan karena kamu sendiri yang merasa minder, kenapa nggak berani ngakuin ke orang tua keluarga Qin? Tapi, karena kita teman. Aku gak keberatan bantu kamu jelasin ke orang tua keluarga Qin. Soal hubunganmu dengan Qin Shao. Setelah kerjasama dengan grup Jiacheng selesai, waktunya bicara soal pernikahan Xiao Bai. Tenang aja. Lagian Xiao Bai udah punya tunangan sejak kecil. Kamu dan calon menantu idamanku pasti nggak bakal kabur. Qin Xiao Bai ternyata udah bertunangan? Berarti Emyuan jadi pelakor dong? Orang kayak Suemian yang nggak punya malu. Ngapain aja nggak heran. Makin seru aja nih ceritanya, Su Emyuan. Kamu bukan cuma anak pembantu. Goda Qin Shao, tapi juga tahu dia udah punya masih nekat. Hari ini aku bakal kasih tahu semua orang, wajah aslimu si pencari mangsa. Ayah, ibu. Biasanya kan kamu nggak suka acara kayak gini. Kok hari ini datang pagi-pagi banget? Jangan bilang aku nggak kasih peringatan soal pernikahanmu sama Emyuan. Itu udah pasti. Aku sama ibumu suka banget sama Emyuan. Udah lama nentuin dia jadi menantu keluarga Qin. Kalau kamu berani sakiti dia, awas aku hajar kamu. Itu loh ayah ibu, bentar dulu, aku mau ketemu kenalan. Dasar anak ini. Halo, saya dari Departemen Proyek Jiacheng. Meski posisi saya sekarang belum tinggi, tapi aku lulusan King Bei, punya gelar Master Ganda. Ayo kita lihat ke sana. Oh, Mohon tunggu sebentar, Bupak. Saya tahu sesuatu. Saya yakin Bupak akan tertarik. Saya baru saja dengar Bupak bilang. Qin Shao sudah bertunangan, tapi sepengetahuan saya, Qin Shao baru saja punya pacar. kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan anakku. Saya cuma penasaran aja. Soalnya orang yang lagi dekat sama Qin Shao sekarang. Kebetulan teman kami. Ya kan, Tongsong? Iya. Maksud kalian ada yang menggoda anak saya?
Sebenarnya teman kami juga kasihan, ibunya cuma pembantu. Dulu di grup, dia juga gak pernah menonjol. Tapi sekarang dengan bantuan Qin Shao, dia bukan cuma jadi manajer proyek, tapi juga berpeluang bersaing jadi wakil direktur grup berikutnya. Kamu punya bukti? Urusan Qin Shao mana berani saya sembarangan bicara. Semua orang di departemen proyek kami tahu ini. Coba tanya aja sama mereka kalau gak percaya. Sebenarnya, kerjasama antara grup Jiacheng dan keluarga Qin kali ini juga karena Qin Shao buat teman saya nawar 3 kali lipat harganya. Xiao Bai suka banget, mana mungkin. Bupa gak tahu Sue Miuyan ini jago banget. Keahliannya yang paling jago, nempel sama cowok. Bener, awalnya dia juga nempel-nempel sama pacar saya. Waktu pacar saya tolak dia langsung pindah goda Qin Shao. Iya, dialah yang godain Qin Shao. Cuaca bagus gini. Kamu teriak-teriak apa sih? Dilemparin batu ketahuan sakit? Yuan, ini 2 orang. Orang tua Qin Shao. Harusnya kamu jelasin ke Bupa, pakai jurus apa sih? Sampai Qin Shao setia mati sama kamu? Ada apa ini? Qin Shao, pas banget kamu datang. Sekarang waktunya kamu lihat wajah asli Sue Miuyan. Kamu cuma anak pembantu. Kalau bukan naik pangkat pakai Qin Shao, kamu itu apa-apa. Wang Menghan. Sebagai orang yang 2 kali kalah sama aku, seharusnya kamu. Aku naik jabatan berkat kamu dan pacarmu. Lebih tepatnya. Andai saja kamu tidak kenal Qin Shao lebih dulu. Qin Shao mana mungkin mau tambah investasi 3 kali lipat buat kamu. Jangan sok suci deh. Oke kalau kamu bilang aku naik jabatan. Karena Qin Shao Bai. Mana buktinya? Nggak mungkin cuma modal omongan pacarmu doang. Nggak ada bukti langsung nuduh aku. Oke sekarang aku kasih lihat buktinya. Udah sedekat gini, masih berani bilang bukan selingkuhan Qin Shao? Waktu Qin Shao nembak dia, kami semua lihat. Nggak tahu juga ngotot apa. Ada orang yang memang hina. Salah paham, semua salah paham. Sue Miuyan bukan karyawan biasa. Di perusahaan kami, dia juga nggak perlu naik jabatan di grup Jiacheng dengan bantuan Qin Shao. Aku tahu. Sue Miuyan naik jabatan karena Qin Shao. Kalau hal ini sampai terbongkar, akan pengaruhi grup dan keluarga Qin. Tapi justru karena ini, grup nggak boleh tutup-tutupi. Kita harus beritahu orang tua Qin. Baru ini bentuk penghormatan terbesar grup kami pada keluarga Qin. Tahu apa kamu? Diam. Foto-foto ini cukup buktikan hubungan Sue Miuyan dan Qin Shao nggak biasa. Dan juga menunjukkan Sue Miuyan cari muka ke Qin Shao buat jadi penggantung. Walaupun aku nggak bilang, semua juga pada tahu. Foto ini. Sue Miuyan, jangan-jangan kamu bilang orang di foto ini bukan kamu ya? Bukan Zhuang Menghan. Kalau ini bukti, harusnya tunjukkan yang asli. Lihat nih, fotomu bikin aku jadi kayak siluman ular. Jangan alihkan topik. Kita semua tahu Qin Shao punya tunangan. Dan kamu sampah yang tahu diri jadi selingkuhan. Calon menantu yang dipilih keluarga Qin pasti wanita terpilih. Putri bangsawan. Kamu anak pembantu. Bandingin apa sama dia? Tong Song, aku bisa nggak menang. Kamu harusnya lebih tahu dari aku. Urusanku mana aku tahu. Nggak nyangka Zhuang Menghan bakal bikin ribut segini. Tapi Jiacheng emang nggak bisa lawan keluarga Qin. Dibilang gold digger, ya wajar aja sih. Urusan kamu, ngapain tanya pacar gue? Atau jangan-jangan, kamu merasa Qin Shao udah gak bisa diandelin lagi? Jadi mau balik ngejilat pacar gue lagi? Zhuang Menghan, cuma nanya biasa aja. Kok langsung panik gitu? Gimana kalau gue kasih saran? Besok-besok iketin aja pacarmu. Kalau kangen, tinggal diliatin. Kalau lagi mood, baru diajak jalan-jalan. Gitu, jaminan deh gak ada yang bakal rebut pacarmu. Sue Miuyan, udah jangan menghina orang. Pacar gue orangnya terhormat, bukan buat dihina kayak kamu. Intinya, akunya atau enggak hubunganmu sama Qin Shao? Udah ngomong sampai sini, sebenarnya awalnya gue emang gak mau banyak orang tahu kehidupan pribadi gue. Gue juga gak mau campur adukin kehidupan pribadi sama kerjaan. Tapi karena kalian udah ngomong gini, ya udah deh, gue kasih tahu aja. Gue, Sue Miuyan, emang lagi sama Qin Shao Bai. Dengarkan kalian berdua, dia ngaku sendiri. Sue Miuyan, kamu ini Miuyan. Sue Miuyan, kelakuanmu selama ini kayaknya udah sampai ke telinga orang tua keluarga Qin. Masa ia kepala keluarga terhormat dan istrinya bisa kenal anak seorang pembantu? Pembantu cuma pekerjaan, bukan kata buat mejek. Atau rendahin orang.
Kamu dari tadi pembantu mulu. Pembantu melulu. Di Shanghai banyak pembantu. Emang? Pembantu bunuh orang tuamu apa gimana? Atau bawa anakmu lompat sumur? Kamu belum ngomong. Gue aja udah sendiri. Gue cuma ngomongin fakta aja. Dan kamu emang anak seorang pembantu. Gue gak salah kan, Tong Song? Tong Song, yang Master Tong. Mungkin gak semua orang di sini tahu siapa gue. Tapi sebenarnya gue siapa? Kamu harusnya lebih tahu daripada siapapun, kan? Aku. Udah ah, sekarang lagi bahas urusan kamu. Ngapain sih kamu ngegas-ngegasin pacar gue? Apa cuma karena Tong Song? Selalu suka sama gue. Sama kamu aja gak mau lirik. Sekarang kamu sok jago karena ada Qin Shao yang backup. Terus mau ngebully pacar gue? Dulu ngejar yang Master Tong sampai ngel banget. Sekarang udah punya yang baru, gak mau ngaku lagi. Yang paling keterlaluan adalah tahu dia orang ketiga tapi tetap mau jadi orang ketiga. Sungguh tak tahu malu, orang seperti ini. Sama sekali tidak pantas tinggal di grup Jiacheng. Keluar. Diam semua. Kalian tahu siapa dia? Reputasi grup Jiacheng selama bertahun-tahun tidak boleh hancur di tangan Sue Muen ini. Jika karena dia tercemar, nanti. Jika sampai terdengar oleh perusahaan di luar negeri. Diam. Ibu juga bisa kau sebut sembarangan? Saya hanya meminta grup untuk memberikan Sue Muen, anak pembantu yang hina dan rendah ini, hasil penanganan yang adil dan jujur. Lagi pula dia tidak tahu diri, tahu orang ketiga tapi mau jadi orang ketiga. Dan menggunakan cara tidak sah untuk berbuat onar di perusahaan. Kamu bilang ibunya pembantu? Betul, ibunya memang pembantu yang tak berpendidikan. Anaknya bisa melakukan hal memalukan seperti ini. Ibunya bisa baik kemana? Menurutku, memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin ibunya dulu juga jadi orang ketiga. Kalau tidak, kenapa dia tidak pernah sebut ayahnya? Kamu? Coba kalian berdua sebut orang tua saya lagi. Para direktur, lihat, dia sekarang malah berani memukul orang di depan umum. Orang seperti ini tidak boleh tinggal di grup Jiacheng. Menurutmu, bagaimana cara menangani hal ini yang tepat? Orang seperti ini tegas tidak boleh tinggal di perusahaan. Grup Jiacheng harus mengeluarkannya secara permanen. Dan di blacklist selamanya di industri Shanghai. Maksudmu saya mengerti. Karena kalian sudah punya keputusan dalam hal ini. Maka grup memutuskan menghormati pendapat kalian. Mulai hari ini, kau dan kalian dikeluarkan secara permanen dari grup Jiacheng. Dan di blacklist dari industri Shanghai. Apa kalian salah? Yang seharusnya dipecat adalah Sue Muen. Alasan Sue Muen bisa menjadi manajer departemen proyek, dewan direksi sangat paham. Kalian di acara penting seperti ini, mengumbar omongan kosong. Membalikkan fakta. Menurut kalian, grup masih bisa menerima kalian? Tidak. Kalian tidak boleh memihak Sue Muen. Grup tidak bisa memecat saya. Pacar saya adalah penerus grup Jiacheng. Apa yang kau katakan barusan? Pacar saya adalah putra mahkota grup Jiacheng. Sue Muen, apa yang kau tertawakan? Aduh, aku tertawa karena kau bodoh, atau mungkin karma untuk orang jahat. Kau suka Tuan Tong karena kaya? Itu karena uang yang dia habiskan untukmu sebelumnya, semuanya dari aku. Kamu tertarik pada latar belakang keluarganya yang baik, itu karena latar belakang keluarganya. Termasuk ayah dan ibunya, semuanya dicuri dariku. Maksudku sederhana. Dialah anak dari pembantu itu. Dan pembantu itu adalah pembantu di rumahku. Tong Shao lah anak pembantu. Pantas saja, sejak Sue Muen mengabaikan Tong Shao, tidak ada lagi yang mengantarkan makanan untuk Tong Shao. Mobil mewah Tong Shao juga hilang. Tidak mungkin. Tong Song, kamu bicara. Katakan padaku. Mereka semua membohongiku. Katakan pada mereka. Kamulah pewaris grup Jiacheng. Sue Muen, kamu karena tidak bisa mendapatkanku, jadi ingin menghancurkan aku. Kamu wanita yang sangat jahat. Tong Song, Tong Xiao, bukan aku yang ingin menghancurkanmu. Tapi skandalmu terlalu banyak. Sudah lama aku menutupinya. Aku sangat lelah menutupinya. Tolonglah. Lepaskan aku dan lepaskan dirimu sendiri. Biarkan kebenaran terungkap. Sue Muen, kamu si imut. Cari mati ya kamu? Gak apa-apa. Kalian semua membohongiku. Nyonya datang. Nyonya. Mereka mengganggu putra Anda. Putra saya, mereka bekerja sama mengganggu putra Anda. Bahkan bilang dia anak pembantu. Aku tidak tahu kapan aku punya anak lagi. Tapi aku mengenalmu. Dulu putriku kasihan pada ibu dan anakmu, memintaku menampung ibumu. Bekerja sebagai pembantu di rumah. Putriku bahkan mengizinkanmu tinggal di keluarga Su. Tidak disangka kamu, pertama-tama menggoda putriku menyukaimu. Lalu menekan dan mengabaikannya, mencucinya otak. Sekarang bahkan ingin menggantikan posisi putriku. Ternyata Sue Muen, benar-benar pewaris grup Jiacheng. Tidak disangka Tong Song ini tidak hanya brengsek tapi juga bodoh. Mengabaikan Sue Muen yang kaya dan tampan.
malah selalu bersama seseorang yang pendidikannya dan latar belakang keluarga tidak sebaik Su Emyan, yaitu Zhuang Menghan. Apa kepalanya ditendang keledai? Masih bengong apa? Tidak kenal? Ibu, Selama ini, prestasimu di grup sudah aku ketahui. Dengan begitu, aku bisa memberi pertanggungjawaban pada ayahmu. Ibu, kali ini aku tidak mengecewakanmu, kan? Putriku mana mungkin mengecewakanku? Kalian lagi ngapain? Cepat bawa pergi orang-orang yang mengganggu ini. Penjaga. Penjaga. Meski dia bukan anak pembantu, dia tetap pelakor. Sampai kapan kamu mau berulah? Aku tidak berulah, ini fakta. Orang tua keluarga Qin yang bilang sendiri. Qin Shao memang sudah bertunangan sejak lama. Xiao Bai memang sudah punya tunangan sejak lama. Jadi, Su Emyan adalah pelakor. Zhuang Menghan, di mana sih kamu bisa masuk Xinhua? Menurutmu, dengan statusku, aku mau jadi pelakor? Su Emyan, jangan sombong, kamu cuma lahir lebih beruntung. Tapi jangan lupa, di atas langit masih ada langit. Kekuasaan keluarga Qin jauh lebih hebat dari grup Jiacheng. Jadi, demi perkembangan grup Jiacheng ke depan, kamu jadi pelakornya Qin Shao juga wajar. Sekarang aku paham. Kamu merasa Tong Song tidak bisa diandalkan. Jadi mau menghancurkan aku juga. Kalian lihat kan? Ini dia Dewi yang kalian anggap lemah lembut. Dan baik hati itu. Su Emyan, jangan fitnah aku. Aku cuma bilang fakta. Tuan dan Nyonya Qin, aku jamin dengan nama baikku. Su Emyan memang pelakornya Qin Shao. Kalau begitu, keluarga Qin harus berterima kasih padamu. Nyonya Qin tidak usah sungkan. Aku cuma tidak mau Su Emyan si jalang ini terus merusak keluarga Qin. Calon menantu keluarga kami. Layak kamu hina begitu. Sejak Pak Su masih ada, kami sudah memutuskan menunangkan Yan dengan Xiao Bai. Kamu bilang Yan pelakor? Omong kosong. Saat aku tidak di dalam negeri, begini caranya kalian jaga anakku? Kami kurang menjaga, silakan Nyonya hukum. Tapi, justru lewat kontak di perusahaan selama ini, kami lihat Nona memang bakat yang bisa dibentuk. Jadi, apakah anakku sekarang layak mewarisi grup Jiacheng? Kedepannya mohon bimbingan Direktur Su. Alasan aku biarkan kalian berdua berkeliaran di grup begitu lama. Karena aku mau kalian saksikan sendiri aku. Berdiri di ketinggian yang hanya bisa kalian pandang. Aku mau kalian saksikan sendiri aku mencapai puncak. Aku mau kalian kalah dengan ikhlas. Yan, tidak worth it marah pada orang seperti ini. Sikap munafik dan sempit merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Orang-orang seperti ini memang sangat dibenci. Tapi ada satu hal yang benar. Melakukan kesalahan harus membayar harga yang seharusnya. Nyonya, kami tahu kami salah. Nyonya, mohon maafkan kami kali ini. Kami tidak akan berani lagi, Nyonya. Putri kandungku sendiri. Bahkan aku tidak tega membuatnya tersinggung. Tapi kalian mengganggunya tanpa ampun. Sekarang malah memintaku untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi? Apa kalian pikir aku bodoh? Atau menganggap aku baik hati? Bawa mereka pergi. Nyonya. Emyan, kita kan teman. Kamu tidak bisa sekejam ini padaku, Emyan. Dulu aku yang salah padamu, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, oke? maafkan temanmu. Aku ingin kalian berdua keluar dari duniamu. Emyan. Ci. Yan, capek nggak setelah berantem lama begini? Capek nggak? Ayo jalan-jalan. Oke. Pergilah, jalan-jalan, hirup udara segar juga baik. Hah, enak banget rasanya mempermalukan orang. Xiao Bai, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Senangnya ada kamu. Aku juga. Bersyukur. Merasa cukup. Orang itu aneh banget ya, dia lagi ngapain? Sepertinya orang yang paling dia cintai meninggal, dia belum bisa move on. Makanya dia kesini untuk berdoa. Katanya, kalau di sini, sujud 9.999 kali. Lalu berdoa dengan tulus, keinginannya akan terkabul. Cuma nggak tahu bakal manjur nggak ya. Oh, Ayo pergi.